mengaktifkannya lagi. Ye Haotian terbang ke atas, dan energi abadi yang kuat melilit pedang terbang biru itu. Saat ini, iblis gelap di dalam pedang itu juga sedikit mengernyit. Seorang kaisar abadi belaka berani menantangnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Seketika, cahaya biru pada pedang biru itu langsung berubah menjadi abu-abu. Dan kekuatan magis tertinggi bergetar keluar. Ye Haotian lengah dan terlempar ratusan mil jauhnya. Haotian, hati-hati. Pedang ini telah dirasuki oleh iblis dan telah menjadi pedang ajaib. Ye Lingshuang juga mengambil tindakan dan energi abadi yang kuat menyerang pedang cahaya biru. Namun, itu masih mudah diatasi oleh iblis gelap. Seorang kaisar abadi belaka berani menaklukkan raja iblis ini. Tepat ketika iblis kegelapan mengumpulkan kekuatan gelap dan berencana untuk menyerang dan membunuh orang tua Ye Changtian. Ye Changtian marah. Dark Demoniu tidak di sini untuk mencari kematian, kan? Mereka adalah ayah dan ibuku. Detik berikutnya, energi tak terlihat langsung mengenai pedang terbang biru. Iblis kegelapan sangat ketakutan dengan napas ini sehingga pedangnya pun mulai bergetar. Sebagai troll kuno, bagaimana mungkin dia masih mengingat konsep kasih sayang keluarga? Dalam benaknya, hanya ada dua hal, siapa yang bisa dibunuh dan siapa yang tidak bisa dibunuh. Dalam benaknya, karena kedua kaisar abadi kecil itu berani menantangnya, dia hanya akan membunuh mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan membuat Ye Changtian marah. Kemudian sebuah suara kekanak-kanakan terdengar dari hati iblis kegelapan. Jika kamu berani tidak menghormati keluargaku lagi, aku akan segera membunuhmu. Iblis kegelapan bergidik seluruh tubuh. Dia tahu bahwa Ye Changtian tidak bercanda dan dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Bagaimana kamu bisa dirugikan dengan menjadi senjata saudara perempuanku? Jika dia memilihmu hari ini, maka tidak apa-apa jika kamu tidak bisa tolong dia, maka kamu tidak berguna. Iblis kegelapan itu bergidik lagi. Apa artinya menjadi tidak berguna itu berarti bunuh diri saja. Pada saat ini dia memikirkan orang-orang yang telah ditusuk dengan manisan Hao sebelumnya dan iblis kegelapan merasa sedikit takut. Bab 12 Transformasi Iblis Kegelapan. Setelah mengamati lebih dekat bayi perempuan dia memutuskan untuk menjadi senjatanya hari ini apapun yang terjadi. Detik berikutnya. Pedang terbang biru yang sangat kuat itu seharusnya disebut pedang sihir cahaya gelap jatuh dengan patuh di samping Ye Qingcheng. Seolah-olah telah menghabiskan energinya dan tidak lagi melawan. Hao Xian Lingshuang pedang ini telah menjadi pedang sihir dan tidak dapat tinggal di keluarga Ye kita. Benar sekali bagaimana bisa kami keluarga Ye keluarga terhormat dan jujur. Menggunakan pedang sihir. Ling Xuang Wei tidak bisa mengambil pedang ini. Ini adalah pedang ajaib. Cepat, Hao Tian, lemparkan pedang ini jauh-jauh. Saya adalah makhluk abadi terhormat dari keluarga terkenal. Jika seseorang menyebarkan bahwa Qing Cheng memiliki pedang ajaib, itu akan menjadi bencana. Semua orang di keluarga Ye keluar untuk membujuk mereka. Ketika iblis kegelapan mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah berusia 1000 tahun. Apa-apaan ini? Pedang ajaib, buang saja jauh-jauh, persetan. Tahukah kamu bahwa di dunia yang luas ini, pedang ajaibku adalah sesuatu yang diperebutkan oleh raksasa-raksasa top, dan kamu benar-benar ingin membuangku. Itu dibuang sangat jauh, itu benar-benar membuatku kesal. Namun demikian, bahkan iblis kegelapan pun tidak berani bergerak sedikit pun. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah kerabat Ye Changtian, bahkan lebih dekat dari ibunya sendiri. Hao Tian, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat dan buanglah. Setelah mendapatkan persetujuan Ye Lingshuang, Ye Hao Tian tidak ragu-ragu, mengambil pedang iblis cahaya kegelapan dan terbang keluar dari domain. Iblis kegelapan hanya bisa menonton tanpa daya saat dia diseret pergi. Baru setelah area gelap tak berujung di luar alam Zixiao itulah Ye Haotian menghabiskan seluruh kekuatan abadinya untuk melemparkannya ratusan ribu mil jauhnya. Pada saat ini, pedang iblis cahaya kegelapan merasa sedih dan benar-benar ingin menangis. Bagaimana mungkin iblis kuno yang bermartabat diperlakukan seperti ini? Tidak hanya saya tidak diperlakukan dengan baik, tetapi saya juga dibuang ke daerah terpencil seperti sampah. Kepada siapa saya bisa mencari keadilan? Ia belum pernah sehina ini seumur hidupnya. Namun, seberapapun dia merasa dirugikan, dia tetap harus kembali. Bagaimanapun, ini adalah perintah kematian Ye Changtian. Jika dia tidak dapat kembali ke tangan bayi perempuan itu, mungkin dia benar-benar akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya. Karena itu, di daerah terpencil dan sunyi yang tidak berpenghuni, pedang sihir hitam pekat, seolah-olah disuntik dengan darah ayam, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan bergegas menuju Lingshuang Fairyland. Bahkan kecepatan Kaisar Abadi Hao Tian kurang dari 1/10 dari itu, dan kemanapun ia lewat, selalu ada kekacauan. Hei, kenapa kamu kembali lagi? Ye Lingshuang melindungi Ye Qingcheng dengan erat di depannya, menatap dengan waspada pada pedang sihir yang memancarkan cahaya hitam. Iblis kegelapan itu hanya tergantung dengan tenang di depan Ye Lingshuang dan putranya. Dan ketika Ye Haotian muncul di depan Ye Lingshuang dengan lelah dan terengah-engah, dia tiba-tiba menemukan bahwa pedang ajaib telah muncul selangkah lebih maju darinya dan tergantung di depan Ye Lingshuang dan putranya. Ye Haotian menjadi gila, dia mengambil pedang ajaib dan palu raksasa semi artefak dan mulai menyerang dengan gila. Bang bang. Setelah pukulan yang tak terhitung jumlahnya, pedang terbang cahaya gelap masih utuh, tetapi setengah dari kepala palu besi semi artefak hancur berkeping-keping. Anda harus tahu bahwa palu semi artefak ini diperoleh oleh Ye Haotian setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kualitasnya tidak lebih rendah dari pedang cahaya biru, tetapi sekarang telah hancur berkeping-keping. Tidak peduli sekeras apapun dia memalu. Aku akan tetap berdiri teguh. Agar tidak menyakiti Ye Qingcheng, iblis kegelapan hanya memancarkan kekuatan magis yang samar yang cukup untuk memastikan pedang itu tidak retak.
Dan itu tidak cukup untuk menahan Pada saat ini wajah tuanya memerah dan seluruh tubuhnya kembung karena dipukul. Dia tidak lagi tampak seperti dewa iblis seperti dulu. Meski begitu, setelah dipukul palu godam, ia masih tergantung dengan goyah di depan Ye Qingcheng, tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa berurusan denganmu. Ye Haotian menggertakkan giginya, akan sangat memalukan baginya. Kaisar abadi dari dunia tertentu jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan pedang ajaib seperti itu, terutama di depan istri dan anak-anaknya. Jadi dia mengambil tungku lagi dan melemparkan pedang ajaib ke dalamnya. Ingin memurnikannya dengan api surgawi. Iblis kegelapan masih memiliki ekspresi seolah-olah babi mati tidak takut air mendidih. Tidak peduli bagaimana angin bertiup hujan turun. Palu berbunyi atau api membara. Oh, ya. Pedang iblis cahaya kegelapan di dalam tungku dibakar merah oleh api cepat Suantian. Kulihat pedang sihir gelap di dalam tungku meleleh dan mengembun lagi. Membakar meleleh mengembun. Setelah terbakar selama 5 jam penuh pedang iblis cahaya gelap tidak hanya tidak dimurnikan. Tetapi kilauannya menjadi semakin cerah dan kompatibilitasnya dengan iblis kegelapan menjadi semakin tinggi dan akhirnya menembus batas akhir dan menjadi senjata ilahi. Ye Haotian melihat pedang iblis cahaya gelap yang bersinar redup tergantung di udara dan duduk di tanah tanpa daya. Hal ini terlalu jahat, aku tidak bisa melakukan apapun. Pedang sihir cahaya gelap terlihat bergoyang di udara. Dan kemudian berubah menjadi liontin dan menempel erat di leher Ye Qingcheng. Ye Lingshuang melihat liontin di leher Ye Qingcheng dan menghela nafas tanpa daya. Sekarang sepertinya ia tidak memiliki niat buruk terhadap Qingcheng jadi lupakan saja. Mari kita ambil langkah demi langkah. Keluarga Ye tidak punya cara untuk menghadapi pedang ajaib ini dan hanya bisa membiarkannya mengikuti Ye Qingcheng. Pada hari-hari berikutnya, keluarga Ye mulai sibuk mempersiapkan perjamuan 1 bulan penuh kedua anak itu. Sebagai raksasa terbesar di alam Zixiao, keluarga Ye secara alami ingin membuat perjamuan ini megah dan indah untuk menunjukkan status mereka di alam Zixiao. Selama periode ini, iblis kegelapan juga tidak diam. Dengan bantuan Ye Changtian, ia terintegrasi sempurna dengan pedang cahaya biru dan menjadi senjata eksklusif Ye Qingcheng. Di aula redup, jauh di lembah gelap yang jauh. Ada meja kayu bundar besar tempat 12 pria misterius berpakaian hitam dan bermahkota hitam duduk mengelilinginya. Setiap orang memakai topeng dengan berbagai bentuk dan tidak ada yang tahu wajah asli mereka di balik topeng, mereka hanya tahu bahwa mereka disebut 12 kepala. Ini adalah organisasi yang sangat rahasia yang anggotanya diberi nama kode sesuai dengan 12 tanda zodiak. Mereka berspesialisasi dalam mengambil misi yang memalukan seperti pembunuhan di alam Zixiao dan terkenal kejam. Target kita kali ini adalah Ye Qingcheng putri Kaisar Abadi Lingshuang. Setelah Aquarius terkemuka selesai berbicara, 11 pria berpakaian hitam itu semua mengangkat kepala mereka. Apakah itu putri kekaisaran berbakat yang populer baru-baru ini? Ya, itu dia yang mulia ingin membawanya pergi. Sagittarius mengetuk meja dengan ringan seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Sepertinya misi ini tidak mudah. Ye Haotian dan Ye Qingcheng setidaknya adalah kaisar abadi setengah langkah ditambah para abadi tua di keluarga Ye. Aquarius terkemuka mengerutkan kening dan mendengus dingin. Ini adalah perintah kematian dari yang tertinggi kali ini, berapapun biayanya kita harus mendapatkan Ye Qingcheng. Saya sudah menghubungi Sekte Wukui, Sekte Baishu dan Sekte Suemo, mereka semua adalah musuh bebuyutan Istana Immortal Lingshuang. Mereka akan membantu kita ketika saatnya tiba. Sagittarius membuka mulutnya tetapi akhirnya mengangguk diam-diam. Selama sebulan, Ye Changtian benar-benar menikmati cinta ibunya. Dia memonopoli lengan ibunya Ye Lingshuang setiap hari dan tidak mau memberikannya kepada Ye Qingcheng. Adapun Ye Qingcheng, dia adalah seorang maniak kultivasi. Hanya beberapa hari setelah dia lahir, dia mulai berlatih duduk bersila setiap hari dan tidak tahu bagaimana menikmati cinta ibu dan ayahnya sama sekali. Kakak yang pekerja keras, kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki masa kecil. Iblis kegelapan juga menyatakan, bab 13 hadiah kakek. Pada hari ini, kota peri Lingshuang ramai dengan aktivitas dan meriam peri menderu. Hari ini adalah perayaan bulan purnama anak kembar keluarga Ye. Seluruh alam Zixiao terguncang. Kaisar abadi dari berbagai keluarga dan bahkan raksasa tersembunyi yang sudah lama tidak keluar telah datang untuk memberi selamat. Ini berbeda dari niat pedang haus darah keluarga Susu Qingcheng adalah putra surga dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi orang penting di alam Zixiao di masa depan. Jika Anda tidak mengambil kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengannya, maka Anda bodoh. Bas-bas. Kekosongan itu bergetar dan seorang pria tua dengan pakaian ramis sederhana muncul di atas istana peri Lingshuang dengan senyum ramah di wajahnya. Ini adalah kaisar abadi yang kuat dan sudah lama berdiri tulang punggung alam Zixiao dan pahlawan sejati. Dia dan beberapa kaisar abadi lainnya dikenal sebagai 7 pahlawan Zixiao untuk mencegah ras alien dalam kegelapan. Mereka menjaga jurang yang gelap sepanjang tahun. Dia adalah raja yang rendah hati dan terhormat. Kaisar abadi Zuo Chenghe juga ada di sini. Bukankah dia bilang bahwa dia dan banyak kaisar abadi lainnya menjaga tebing hitam di abis kegelapan? Kudengar kaisar abadi Zuo Cheng adalah ayah dari kaisar abadi Lingshuang dan kakek dari putra kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak datang ke bulan purnama putra kaisar?
Benar saja, begitu lelaki tua itu mendarat, Ye Lingshuang dan Ye Haotian maju untuk menyambutnya. Ayah, kenapa kamu di sini? Orang tua itu tidak berpura-pura dan berjalan langsung menuju kamar pangeran dengan dada membusung. Orang-orang tua itu memintaku untuk datang dan memberikan restu kepada... Bagaimanapun juga aku adalah kakek dari anak itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak datang? Selain itu, saya belum pernah sebahagia ini dalam hidup saya memiliki seorang cucu perempuan yang adalah putra dari Dao Surgawi. Ye Haotian tersenyum polos dan dengan cepat menyambutnya masuk. Saat ini Ye Qingcheng masih duduk bersila. Melirik Kaisar Abadi Zuo Cheng dengan mata miring. Di puncak Kaisar Abadi, setengah langkah menuju orang suci abadi, itu hampir tidak dapat diterima. Kemudian dia menutup matanya lagi dan melanjutkan latihan. Meskipun jenis kultivasi ini langka di alam Zixiao, ada banyak dari mereka di alam Tianfeng, jadi itu sama sekali tidak pantas untuk diperhatikannya. Cucuku menarik, dia memang putri surga, kepribadiannya unik. Kaisar Zuo Cheng tidak keberatan dengan sikap Ye Qingcheng, malah dia tertawa. Kemudian dia mengangkat Ye Changtian yang berdiri di sampingnya, tetapi kemudian dia mengerutkan kening. Apakah ini cucu saya Ye Changtian? Mengapa saya tidak merasakan fluktuasi energi abadi dari dirinya? Ayah Changtian hanyalah anak biasa. Dia tidak memiliki energi abadi apapun. Ye Lingshuang berkata tanpa daya meskipun dia enggan mengakuinya, itu adalah kenyataan. Kaisar Abadi Zuo Cheng sepertinya tidak mempercayainya. Dia mengulurkan tangannya dan mengirimkan aliran energi abadi, siap untuk menyelidiki secara menyeluruh untuk cucunya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan mengambil kembali esensi abadi. Dia menggunakan metode rahasia untuk menjelajahi setiap bagian tubuh Ye Changtian, tetapi dia tidak mendeteksi jejak energi abadi. Lupakan saja, kita tidak dengan anak kesayangan seperti Qingcheng, tidak masalah apakah ada esensi abadi di surga atau tidak. Bahkan jika dia tidak memiliki esensi abadi, keluarga Ye saya dapat menjamin kedamaiannya selama sisa hidupnya. Saat dia berbicara, armor bagian dalam yang memancarkan aura Tao muncul di tangan Kaisar Abadi Zuo Cheng. Pada armor itu terdapat dua naga yang tampak hidup. Jika dilihat dari dekat, sebenarnya ada jejak hukum langit dan bumi yang terukir pada naga itu. Aku mendapatkan armor bagian dalam naga ganda ini dari medan perang abis. Terbuat dari sumsum es yang dihasilkan oleh 10.000 tahun es. Ini adalah artefak pertahanan yang dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Abadi. Setelah mendengar perkenalan Kaisar Abadi Zuo Cheng, semua tamu tercengang. Dia benar-benar layak menjadi Master Sekte Abadi, setiap gerakannya adalah senjata ilahi. Orang biasa harus berjuang sepanjang hidup mereka untuk mendapatkan senjata ajaib. Tapi lihat anak itu, meskipun dia tidak memiliki energi abadi, dia dilahirkan langsung di garis akhir. Dengan baju zirah bagian dalam ini. Tidak seorang pun di seluruh alam Zixiao dapat melakukan apapun kepada anak ini, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat merendahkan diri. Namun Ye Changtian memandang rendah baju zirah bagi. Untuk gadis itu. Tangan kecilnya terus melambai keluar. Kamu berkata. Dia tidak menginginkan sesuatu yang semua orang impikan. Katakan padaku, bukankah itu? Beberapa tamu yang menyaksikan adegan itu menggertakkan gigi mereka karena kebencian. Aku berpikir dalam hati, aku benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya aku. Dan ini. Segera setelahnya Kaisar Abadi Zuo Cheng mengeluarkan 4 pedang abadi kecil dan indah yang dirangkai menjadi satu dengan rantai. Mungkinkah ini pedang pembantai iblis legendaris? Konon benda ini sangat ganas dan bahkan keempat Kaisar Abadi pun tidak dapat menjatuhkannya. Berikan pada anak ini sekarang juga, sial. Sayang sekali dia tidak memiliki esensi abadi, jadi dia tidak bisa mengaktifkan pedang pembasmi iblis. Kaisar Abadi Zuo Cheng secara alami memikirkan hal ini. Dan kemudian dia melepas gelang di pergelangan tangannya. Herelet Changtian, coba pakai ini, mengandung energi abadi yang aku simpan. Yang cukup untuk Changtian gunakan. Gelang itu adalah yang membuat Kaisar Abadi Zuo Cheng tetap hidup dan mengandung energi abadi yang tak terbatas. Ayah, Anda harus menyimpan gelang emas ungu ini. Anda masih harus pergi ke abis kegelapan. Sangat berbahaya di sana. Mendengar apa yang Ye Lingshuang katakan, wajah Kaisar Abadi Zuo Cheng langsung jatuh. Bahaya apa? Jenis bahaya jika aku tidak bisa mengalahkanmu? Bukankah aku hanya akan lari saja? Ye Lingshuang tidak bisa berkata apa-apa. Memang benar, jika soal kemampuan melarikan diri. Tidak ada seorang pun di seluruh alam Zixiao yang bisa dibandingkan dengan ayahnya. Melihat Kaisar Abadi Zuo Cheng memasangkan gelang emas ungu di lengan kurus Ye Changtian, para abadi di sekitarnya merasa sedih. Sial, aku butuh satu mobil penuh kakek seperti ini. Ye Changtian melihat benda rusak di lehernya yang tampak seperti kalung dan merasa sangat tertekan. Meskipun ini adalah harta karun, dia benar-benar tidak menyukainya. Melihat benda di leher Ye Changtian, Hai Qingcheng, kami tersenyum. Kamu harus tahu bahwa kakek sudah menyiapkan sesuatu yang baik untukmu. Ayolah. Senyum Ye Qingcheng langsung membeku karena dia menemukan bahwa kakeknya benar-benar memberinya sebuah kemben, dan kemben yang sangat jelek pula meskipun dia juga merasakan fluktuasi hukum pada kemben itu. Itu benar-benar terlalu jelek. Ini terbuat dari sutra laba-laba yang dihasilkan oleh laba-laba dingin berusia ribuan tahun yang dikumpulkan kakek saya saat berjongkok di daerah bersalju di ujung utara selama 1000 tahun. Tidak hanya dapat menahan dingin ekstrim, tetapi juga bertahan dari serangan. Dan kerah pelindung ini. Saat dia berbicara, Kaisar Abadi Zuo Cheng mengeluarkan kalung yang indah. Yang diukir dengan formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Aku meminta Qiu tua untuk mengukir ini. Semuanya adalah formasi pertahanan tingkat atas. Namun saat ini,
Kaisar Abadi Zuo Cheng menemukan bahwa Qing Cheng sebenarnya memiliki pedang kayu kecil di lehernya. Hai, bagaimana bisa aku, putri keluarga Ye memakai benda yang murahan dan jelek seperti itu? Saat dia mengatakan ini, dia mulai mengambilnya. Ye Lingshuang dan Ye Haotian di samping langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka berdua tahu bahwa ini adalah pedang ajaib. Tentu saja. Detik berikutnya kekuatan magis yang dahsyat meledak dari pedang kayu. Brengsek. Kaisar Abadi Zuo Cheng yang perkasa sebenarnya tertanam di dinding halaman. Ketika Kaisar Abadi Zuo Cheng kembali ke Istana Abadi Lingshuang dengan wajah muram. Rambutnya berdiri semua seolah-olah telah disetrum, pakaiannya compang camping dan dia tampak sangat acak-acakan seolah-olah dia baru saja melalui pertempuran sengit. Bab 14 Pertempuran Pedang Iblis. Sebagai Kaisar Abadi dunia, dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu, bahkan di jurang yang gelap, dia tidak pernah dipukuli begitu parah. Kaisar Abadi Zuo Cheng mengeluarkan senjata sihirnya yang terkenal, cambuk ilahi, dan mengarahkannya dengan ganas ke segala arah. Sampai sekarang dia tidak mau mengakui bahwa pedang kayu kecil itulah yang menjatuhkannya. Siapa kau sebenarnya? Tunjukkan dirimu padaku sekarang. Namun, pada saat ini, pedang iblis cahaya kegelapan juga mengungkapkan wujud aslinya. Senjata ajaib yang memancarkan warna biru dengan cahaya gelap dan mengeluarkan semburan energi iblis tergantung di atas kepala Ye Qingcheng. Pedang iblis. Kaisar Zuo Cheng melihat ke atas kepala Ye Qingcheng dengan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa liontin pedang kayu biasa ini sebenarnya adalah pedang ajaib. Terlebih lagi menilai dari kualitas dan kekuatan sihirnya, pedang ini tidak kalah dengan cambuk suci di tangannya. Dan bahkan mungkin lebih unggul. Ye Lingshuang, cepat jelaskan padaku mengapa Xiao Qingcheng mengenakan pedang ajaib seperti itu. Kaisar Abadi Zuo Cheng memasang tampang dingin di wajahnya. Jika Ye Qingcheng dirusak oleh pedang sihir, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Ye-nya. Dia adalah putra surga. Ayah, pedang sihir ini adalah cahaya biru yang ayah berikan padaku, dan itu sangat kuat. Haotian dan aku tidak bisa memaksa benda itu menjauh dari Qingcheng bahkan dengan usaha gabung. Ye Lingshuang merentangkan tangannya dan berkata, "Jadi, sekarang terserah padamu." Pedang iblis cahaya kegelapan melayang di atas kepala Ye Qingcheng dengan sangat arogan dengan postur provokatif. "Kau bajingan tua, jika kau bisa melakukannya, datanglah ke sini dan aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Pedang ajaib macam apa ini, aku tidak akan membawamu pergi hari ini." Detik berikutnya energi abadi emas Kaisar Abadi Zuo Cheng yang kuat langsung menyerang pedang iblis cahaya kegelapan. Hanya kamu. Kekuatan sihir dari pedang sihir melonjak dan dua energi, satu emas dan satu gelap. Bertubrukan di udara, gelombang kejut besar menerbangkan para tamu ke seluruh tempat. Pedang ajaib ini luar biasa. Itu sebenarnya tahan terhadap serangan Kaisar Abadi Zuo Cheng. Semua orang mengira Kaisar Abadi Zuo Cheng yang lebih unggul, tetapi beberapa orang memperhatikan bahwa darah Kaisar Abadi Zuo Cheng melonjak dan jelas bahwa pedang ajaib itu memenangkan ronde ini. Iblis gelap, sejak sekarang kamu hanya bisa bertahan. Suara Ye Changtian bergema di dalam hati iblis kegelapan. Pedang iblis cahaya kegelapan tampak kalah dan terhuyung kembali ke kepala Ye Qingcheng. Kaisar Abadi Zuo Cheng berada dalam dilema saat ini. Serangan sebelumnya telah menyebabkan darahnya mendidih jika dia terus mengejar. Dia mungkin terluka parah. Tetapi jika dia tidak melanjutkan pengejaran dengan begitu banyak tamu yang hadir, di mana dia akan menempatkan wajahnya sebagai Kaisar Abadi? Tuan Zuo Cheng sangat ramah dan elegan. Tepat ketika Kaisar Abadi Zuo Cheng berada dalam dilema, seorang pria tua berpakaian biru membawa keluarga Su ke Istana Abadi Lingshuang. Pria tua itu mengenakan jubah biru, dan setiap gerakan serta sikapnya mengandung pesona abadi. Jelas bahwa dia juga seorang kaisar abadi yang kuat. Rekan Taois Su Peng, selamat datang, selamat datang. Zuo Cheng sangat gembira dan langsung pergi menyambut pengunjung keluarga Su, seolah-olah melupakan pedang iblis cahaya kegelapan. Hanya pedang iblis cahaya kegelapan yang tersisa melayang dengan bodoh di atas kepala Ye Qingcheng. Su Changfeng melihat dengan jelas adegan pedang iblis yang bertarung melawan Kaisar Abadi Zuo Cheng. Mungkin hanya ada satu pedang ajaib di seluruh alam Zixiao yang dapat bersaing dengan Kaisar Pedang. Melihat putranya lagi, yang bisa dia lihat hanyalah pedang ajaib. Dan dia tampak seperti kerasukan. Bagaimana mungkin Su Peng tidak mengerti pikiran cucunya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Qingcheng yang tampan dan menawan. Saudara Zuo Cheng, apakah Anda sedang kesulitan? Bagaimana mungkin Zuo Cheng Xian Huangan, seorang lelaki tua dengan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, tidak tahu apa yang direncanakan Su Peng? TSK, jika kamu menyukai pedang sihir Qingchengku, katakan saja padaku. Aku akan memperdayaimu sampai mati. Cucu perempuan saudara Sumi mendapatkan pedang sihir dari suatu tempat. Hei. Kamu tahu? Ketika saya berada di abis gelap, sesuatu yang salah dengan pelatihan saya sekarang, saya bahkan tidak bisa menangani pedang ajaib. Akting Kaisar Abadi Zuo Cheng sangat realistis, sehingga dia hanya berbaring dan mengerang tanpa alasan. Bukan apa-apa, bukan masalah besar untuk membantumu menyingkirkan pedang ajaib. Su Peng tidak meragukannya kali ini. Bagaimanapun Kaisar Abadi Zuo Cheng sangat kuat, sehingga dia tidak bisa menaklukkan pedang ajaib, bahkan jika pedang ajaib itu adalah senjata ilahi. Lalu kenapa? Kecuali apa yang dikatakan Kaisar Abadi Zuo Cheng itu benar, dia benar-benar dalam kesehatan yang buruk dan memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dengan cara ini, dia dapat secara sah meminta pedang ajaib atas nama Sulin. Melihat Su Peng siap memamerkan kekuatannya, Kaisar Zuo Cheng sangat geli hingga hampir tidak bisa berhenti tertawa.
Anak tua, kau mengincar King Chengku. Mari saya lihat bagaimana Anda berakhir. Heisu Family Six Magical Techniques, bas-bas. Saat Su Peng terus mengubah segel tangannya, bumi mulai bergetar, awan berwarna-warni tak berujung di langit mengembun ke tangannya. Energi abadi keemasan terus mengembang dari tangannya membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang pedang ajaib. Kaisar abadi Zuo Cheng mencibir di samping. Pada kecepatan ini, dia pasti sudah lama mati di medan perang. Dia seperti tas kulit sapi, dia benar-benar dapat menyimpan banyak barang. Pada saat ini, Ye Changtian juga menjadi tidak sabar. Apa-apaan ini? Mengapa kamu memasangnya di rumahmu sendiri? Kamu benar-benar membuat malu dirimu sendiri. Setan kegelapan kecil, ajari orang tua ini pelajaran. Setelah menerima perintah Ye Changtian, setan kegelapan segera menjadi waspada, dan keadaannya langsung berubah dari keadaan lesu menjadi keadaan bersemangat. Beraninya seorang kaisar abadi kecil pamer di depanku. Detik berikutnya, pedang kayu yang tampak lusuh di atas kepala Ye Qingcheng langsung berubah menjadi pedang sihir sungguhan yang bersinar dengan cahaya hitam. Sesaat, kekuatan magis yang melonjak menyapu seluruh tempat. Es sedingin dan dingin memenuhi. Pada saat ini gerakan Su Peng membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya hanya memiliki pedang sihir, tetapi itu sangat kuat. Dengan kekuatan sihir yang saat ini terpancar dari pedang sihir, jika aku ingin menaklukkannya, aku harus menggunakan segala cara. Itu semua adalah kartu trufku yang digunakan untuk menyelamatkan hidupku. Tetapi jika saya pasti akan malu di mata semua orang. Su Peng menatap Kaisar Abadi Zuo Cheng yang mencemooh kemalangan orang lain dan merasa sangat marah hingga giginya sakit. Aku berpikir sendiri bahwa orang ini pasti sudah tahu tentang ini sebelumnya dan sedang memasang jebakan agar aku terjatuh ke dalamnya. Tetapi dia tidak punya pilihan lain, panah sudah ditali dan harus ditembakkan. Pada saat ini Ye Qingcheng juga memiliki ekspresi menonton pertunjukan. Dia juga membenci lelaki tua ini. Mengapa dia berpura-pura menjadi begitu? Dia bisa saja membiarkan pedang ajaib cahaya kegelapan memperbaikinya dan melatihnya. Su Peng mengangkat bola yuan abadi dan langsung mengenai pedang iblis cahaya kegelapan. Iblis kegelapan tidak mau kalah. Cahaya pedang hijau zamrud menebas langsung ke bola yuan abadi. Kang Cika. Tanpa ketegangan apapun Kaisar Abadi Su Peng memanjat gunung dan punggung bukit melawan energi pedang dan merobohkan beberapa gunung abadi jika dia tidak membawa artefak penyelamat jiwa bersamanya. Dia akan berada dalam bahaya kali ini. Meskipun begitu, dia masih menderita luka serius, ayah. Apa kamu baik-baik saja? Su Changfeng segera mendukung Kaisar Abadi Su Peng yang terhuyung-huyung. Su Peng menjabat tangannya dan kemudian berbicara kepada Su Changfeng melalui transmisi suara. Changfeng, pilihanmu benar, lakukan saja seperti yang kau katakan. Saat ini mata Su Peng berubah ketika dia melihat Ye Qingcheng lagi. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi putra surga dan dilindungi oleh pedang ajaib seperti itu. Di matanya, anak ini pasti masa depan alam Zixiao. Mungkin dia bisa memimpin alam Zixiao menuju keadaan tanpa akhir. Pedang sakti saudara Zuo Cheng Qingcheng terlalu kuat, saya tidak punya cara untuk menghadapinya. Namun, tampaknya ia tidak berniat mengambil alih atau mengendalikan Qingcheng, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah besar. Kaisar Zuo Cheng tersenyum diam-diam jika ia tidak memiliki kemampuan. Maka ia tidak memiliki kemampuan. Saya tidak tahu bahwa ia tidak memiliki niat buruk terhadap Qingcheng. Ye Qingcheng tersenyum dan melambai pada pedang ajaib dan iblis kegelapan secara alami kembali ke tangannya dengan patuh dan berubah menjadi kalung pedang kayu lagi. Bab 15 tamu tak diundang. Saat Kaisar Abadi Su Peng sedikit mengangguk, Sulin kecil, yang memegang ujung pakaiannya, jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Para tamu yang hadir tercengang. Anda harus tahu bahwa Sulin adalah keturunan Kaisar Abadi Su Peng, seorang jenius yang telah membangkitkan niat pedang tangisan darah. Dia juga seorang keturunan Kaisar Abadi dan Pangeran Alam Abadi Tianfeng. Dalam hal status, dia sebanding dengan anak kembar keluarga Ye. Tidak mungkin dia akan berlutut di hadapan keluarga Ye. Su tua. Iblis macam apa yang membuatmu menimbulkan masalah untuk? Kaisar Abadi Zuo Cheng memandang Kaisar Abadi Su Peng di sampingnya. Dia tahu bahwa ini pasti instruksi Kaisar Abadi Su Peng. Kudengar bahwa juniorku Sulin memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Qingcheng. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku memutuskan untuk membiarkan Sulin kecil mengikuti Qingcheng dan menjadi pengawal Daozi. Benar, Kaisar Abadi Zuo Cheng. Sulin sendiri juga senang menjadi pengawal Daozi, Anda lihat. Su Changfeng juga melipat tangannya dan berkata. Semua orang yang hadir tercengang. Pangeran dari keluarga Su sebenarnya ingin menjadi pengawal Ye Qingcheng, putri dari keluarga Ye. Keluarga Su benar-benar punya rencana yang bagus. Kedua anak itu tumbuh bersama. Jika mereka saling jatuh cinta, maka putra surga keluarga Ye akan menjadi milik keluarga Su. Sungguh rubah tua. Itu artinya, Kaisar Abadi Su Peng sangat pandai membuat rencana. Beberapa kaisar abadi yang latar belakangnya tidak lebih lemah dari keluarga Su berbisik. Tidak peduli apapun tujuan Kaisar Abadi Su Peng, dia telah merendahkan dirinya dan memohon untuk datang ke rumahmu untuk menjadi pengawalmu. Jika keluarga Ye mau menolaknya lagi, itu akan sangat tidak sopan kepadamu. Ye Haotian hanya bisa setuju sambil tersenyum. Saat kedua Kaisar Abadi baru saja melewati cangkir-cangkir itu. Bau busuk datang dari langit dan kemudian awan gelap naik di langit dan beberapa raungan samar binatang buas bisa terdengar dari awan. Melihat ke atas, aku melihat 3 sosok berjalan ke arahku di awan gelap.
Penyihir jahat dari Sekte Wukui, iblis kembar dari Sekte Baishu, dan iblis berlumuran darah dari Sekte Iblis Darah. Kenapa mereka ada di sini? Para tamu semuanya sangat terkejut. Ketiga pasukan ini adalah musuh bebuyutan Istana Peri Lingshuang dan keluarga Ye. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan hari ini. Tetapi ketiga kekuatan jahat itu bersatu. Bagaimana mungkin hari yang begitu meriah tanpa Kaisar Abadi Penyihir Jahat? Si kembar memberi selamat kepada keluarga Ye atas kelahiran putra mereka. King Wei juga datang untuk melihat kekuatan suci Daozi. Melihat orang yang datang dari cakrawala wajah Ye Haotian menjadi sangat jelek. Selamat atasnya sudah jelas bahwa dia ada di sini untuk membuat masalah. Aku belum datang untuk menyelesaikan perhitungan denganmu penyihir jahat tua. Tetapi Anda datang ke pintu saya secara langsung. Ye Haotian melambung ke udara, senjata ajaib di tangannya memancarkan cahaya tajam. Penyihir hantu yang menyerang Ye Lingshuang sebelumnya sebenarnya adalah murid kesayangan kaisar penyihir jahatnya. Itulah sebabnya Ye Haotian sangat marah. Yao Yao, Kaisar Abadi Haotian, mohon jangan marah. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Ye, Anda tidak baik untuk terlalu marah. Lihat kakak, aku juga membawa hadiah. Saat dia berbicara, Dao Yun Begonia muncul di depan Ye Haotian. Dao Yun Begonia adalah tanaman yang sangat istimewa. Ia tumbuh di puncak lautan awan dan membutuhkan ratusan ribu tahun untuk tumbuh menjadi satu tanaman. Jika Anda menanamnya di rumah, seluruh istana peri akan diresapi dengan Dao Yunnya. Ia juga dapat mengubah area dalam radius 100 km menjadi tanah harta karun untuk latihan spiritual. Ini benar-benar harta karun langka, kami juga membawa hadiah. Saat dia berbicara, beberapa harta karun langka dan berharga jatuh ke tanah. Karena pihak lain telah mengirim hadiah, tidak pantas untuk menggunakan kekerasan terhadapnya di hari yang bahagia seperti itu. Ye Haotian hanya bisa menekan amarahnya untuk sementara dan menyambutnya masuk. Beberapa dari mereka pertama-tama menatap Ye Changtian dalam pelukan Ye Lingshuang. Dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Ye Qingcheng yang sedang bermeditasi dan berlatih di samping. Saya terkejut, gadis ini tidak terlihat seperti bayi berumur 1 bulan, dia bahkan bisa bermeditasi dan berlatih sendiri. Dan melihat aura ungu yang mengalir di sekitar tubuhnya, jelas bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam latihannya. Dengan bakat seperti itu di usia muda, apa yang akan bisa dia capai di masa depan? Dalam sekejap petunjuk niat membunuh melintas di mata beberapa orang. Ye Changtian menatap Kaisar Abadi Penyihir Jahat dan anak buahnya dengan mata besarnya berbinar. Orang ini memiliki mata yang bergerak-gerak dan wajah yang tajam. Anda dapat mengetahui sekilas bahwa dia bukan orang baik. Ye Haotian secara alami juga mengawasi Kaisar Abadi Penyihir Jahat dan rekan-rekannya. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini ada di sini hanya untuk memberi selamat kepadanya. Feng Xian, yang sedang minum dengan Wuming di samping menatap Kaisar Abadi Jahat yang terkenal ini dan sedikit mengernyit. Ada apa Feng Xian tua? Feng Xian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku baru saja meramal tapi aku tidak bisa mengetahui apa tujuan mereka. Jangan bilang mereka datang ke sini untuk memberi selamat kepada kita, itu Mendengar ini, Wuming mempererat cengkeramannya pada pedang di tangannya. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk melakukan hal buruk kepada guru muda. Mungkin aku terlalu curiga. Dengan Kaisar Abadi Zuo Cheng dan leluhur keluarga Su di sini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Namun, sedetik kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Kaisar Abadi Penyihir Jahat dan anak buahnya semua memiliki senyum misterius di wajah mereka. Kaisar Abadi Haotian, saya pikir Putri Kaisar sangat berbakat. Saya bahkan menyukainya, bagaimana kalau membiarkan Putri Kaisar Qingcheng menjadi murid saya. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Kau bajingan, kau membajak orang-orangku. Orang pertama yang menjadi berang adalah Wuming. Dia sudah memanggil Ye Qingcheng paman guru muda dari lubuk hatinya, dan sekarang Kaisar Jahat tiba-tiba muncul. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa energi abadinya sebenarnya disegel oleh embusan udara. Kau meracuniku. Wuming menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Baru saat itulah para tamu menyadari bahwa energi abadi mereka telah disegel. Dan mereka sekarang tidak berbeda dengan orang biasa. Berarti, Ye Haotian mengertakkan gigi dan mencoba mematahkan segel itu, tetapi segel itu sangat kuat dan tidak mengendur sama sekali. Sekarang Ye Haotian memandang ayah mertuanya dan leluhur keluarga Su. Hanya mereka berdua yang mungkin bisa menembus segel ini. Tapi yang kudapatkan hanyalah gelengan kepala. Jangan buang waktumu. Obat ini berasal dari alam atas, semakin dalam esensi abadi semakin kuat segelnya. Sekarang kalian adalah domba yang akan disembelih. Saat dia berbicara, dia bergerak mendekat ke Ye Qingcheng selangkah demi selangkah. Kaisar abadi hanya sekuat ini. Putra surga, ikuti aku dengan patuh. Sebagai seorang ibu, Ye Lingshuang meletakkan Ye Changtian di lengannya dan bergegas langsung ke Ye Qingcheng. Jika kau ingin membawa Qingcheng pergi, kau harus melangkahi mayatku dulu. Ye Lingshuang memeluk Ye Qingcheng dengan erat. Kalau begitu, pergi. Kaisar Abadi Penyihir Jahat menamparkan Ye Lingshuang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sialan, menyakiti nyonya, aku rasa kau mencari mati. Dalam sekejap, pedang kayu di leher Ye Qingcheng bergerak. Dan kekuatan sihir gelap yang mendominasi langsung meniup Kaisar Abadi Penyihir Jahat itu menjauh. Semua orang menghela napas lega ketika mereka melihat pedang ajaib itu melakukan serangan balik. Apa-apaan? Kaisar Abadi Penyihir Jahat mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya barusan, sepertinya tidak banyak hal yang bisa membuatnya terbang secara langsung. Pada saat ini, pedang ajaib dengan cahaya hitam perlahan naik dari dahi Ye Qingcheng.
Dan kemudian perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatan sihir menutupi ibu dan anak itu dengan erat. Waktu penyihir jahat hampir habis, mari bekerja sama untuk menaklukkan pedang ajaib ini. Iblis darah dan iblis kembar menyarankan. Meskipun obat rahasia itu kuat, obat itu memiliki batas waktu. Jika waktunya habis dan para tamu telah memulihkan keterampilan mereka, sudah pasti mereka akan dipotong-potong. Bagus. Esensi abadi dari ketiga orang itu mulai mengembun, dan sebuah bola hitam besar terbentuk di udara. Bola ini mewujudkan kekuatan tertinggi dari ketiga kaisar abadi. Mereka yakin bahwa mereka dapat menembus pertahanan pedang ajaib. Bab 16 Leluhur Tangan Dewa dan Iblis. Setelah ledakan, pedang ajaib tetap tidak bergerak dan perlindungan sihir masih mengalir. Iblis kegelapan mendengus meremehkan terlalu lemah. Terlalu lemah. Ketiganya saling memandang. Waktu berlalu menit demi menit dan mereka benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Pada saat ini, tanah tiba-tiba naik dan seorang pria berpakaian hitam muncul dari bawah tanah. 10 second the third. Kaisar Zuo Cheng mengenali orang-orang berpakaian hitam ini pada saat pertama. Itu adalah 12 kepala, organisasi pembunuh misterius terkenal di alam langit ungu. Aku tidak menyangka bahwa mereka bertiga akan berhubungan dengan 12 kepala. Kaisar abadi Zuo Cheng mengerutkan kening. Jika hanya penyihir jahat saja tidak akan ada di matanya sama sekali. Tetapi akan berbeda dengan 12 kepala negara. Masing-masing dari ke-12 pemimpin berada di tingkat kaisar abadi dan pemimpin Aquarius. Berada di puncak kaisar abadi, bahkan jika kaisar abadi Zuo Cheng melawannya satu lawan satu, hasilnya sulit untuk ditentukan ketika ke-12 bergabung. Mereka bahkan dapat meremehkan orang suci abadi utama. Ternyata merekalah King Cheng dalam bahaya sekarang. Tujuan kedatangan mereka hari ini sangat jelas. Mereka di sini untuk Ye King Cheng dan semua orang yang hadir memahami ini. Kalian pergi, serahkan ini pada kami. Aquarius yang memimpin menatap dingin penyihir jahat Gemini dan iblis darah dan jelas sedikit kesal dengan ketidakbergunaan mereka. Kemudian ke-12 pria berpakaian hitam itu membentuk formasi aneh, membuat segel tangan, dan melafalkan mantra. Dalam sekejap, kekuatan magis gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian bumi bergetar, awan petir bergulung di langit, kekuatan magis melonjak. Napas panjang dan kuno terpancar dari formasi itu, dan kemudian tangan iblis besar terulur dari formasi itu. Tangan raksasa itu terulur dan mengepal erat, kekosongan hancur dan udara menjadi sunyi. Ada banyak sekali prasasti hukum yang melilit tangan iblis dan kekuatannya yang agung membuat orang ingin menyembahnya. Pada saat ini, ke-12 orang itu tersenyum dan memanggil tangan iblis. Tidak peduli seberapa ganas pedang sihir itu, ia harus menyerah pada tangan iblis. Apakah ini tangan iblis? Bukankah ini teknik terlarang? Bagaimana bisa mereka melakukan? Kedua kaisar abadi itu berseru. Dikatakan bahwa tangan dewa iblis adalah gerakan yang diciptakan oleh dewa iblis yang kuat dari zaman kuno. Ini sangat kuat dan tidak terduga. Dahulu kala, pria kuat itu mengandalkan tangan dewa iblis untuk membantai orang-orang di semua alam peri. Itu terdaftar sebagai teknik terlarang. Hei, bukankah ini tangan dewa iblis yang aku ciptakan? Ceka, kok bisa digunakan menjadi kekacauan seperti ini oleh sampah kecil ini? Ketika iblis kegelapan melihat gerakan ini, matanya berbinar. Memang benar bahwa ini adalah tangan dewa dan iblis yang dia ciptakan, tetapi masih jauh dari yang dibesar-besarkan oleh generasi muda. Trik ini hanya dibuat oleh iblis kegelapan untuk bersenang-senang ketika dia bosan. Itu tidak tahan lama. Mengonsumsi banyak kekuatan sihir dan memiliki sangat sedikit kekuatan. Iblis kegelapan sudah lama melupakannya. Melepas celanamu untuk kentut adalah buang-buang tenaga. Itu hanya sebuah pertunjukan. Tetapi itu sama sekali tidak memahami poin-poin penting. Ini adalah kegagalan. Kegagalan-kegagalan yang sangat besar. Langkah ini sejak awal tidak berguna, dan sekarang kalian menggunakannya, itu bahkan lebih tidak berguna, sungguh tak tertahankan untuk ditonton. The Dark Demon hanya menggelengkan kepala. Biarkan leluhur kita mengajari dan menunjukkan kepadamu apa yang sebenar. Tangan iblis dalam sekejap. Kekuatan sihir meningkat secara dramatis membentuk badai sihir di sekeliling. Segera setelah itu tangan raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul dari udara tipis. Yang hampir 3 kali lebih besar dari tangan sihir yang dipanggil oleh formasi 12 kepala. Apakah ini juga tangan iblis? Pedang iblis benar-benar dapat menggunakan tangan dewa iblis. Dan tampaknya bahkan lebih kuat. Ke-12 kepala negara sekarang berada dalam situasi yang canggung karena formasi ini tidak dapat dihentikan setelah diaktifkan sehingga mereka hanya dapat menyaksikan tangan iblis itu. Yang lebih besar dari tangan mereka sendiri muncul di depan mereka. Biarkan leluhur menunjukkan kepada Anda seperti apa tangan iblis yang sebenarnya itu. Di bawah tangan iblis kegelapan. Tangan iblis dari 12 kepala itu seperti tangan anak kecil. Detik berikutnya sebuah tangan besar yang menutupi langit dan matahari menamparkan tangan kecil yang sedang diisyaratkan oleh 12 kepala negara. Ke-12 kepala itu, dan tangan iblis kecil itu sama sekali tidak berguna di depan tangan besar. Iblis kegelapan kecil, tenang saja, biarkan mereka hidup. Aku masih bisa menggunakannya. Suara kekanak. Setelah tangan dewa iblis, sebuah lubang besar dengan kedalaman lebih dari 1 meter secara paksa dibuat di istana abadi suatu dunia. Anda harus tahu bahwa istana abadi Ling Xuang terbuat dari bahan dan merupakan tempat paling kokoh di seluruh alam Zixiao. Namun, sebuah lubang dalam yang besar menghantam lantai yang kokoh ini.
12 pria berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut dengan wajah pucat. Jika bukan karena Ye Changtian, mereka mungkin sudah mati di sini. Namun, yang lebih buruk adalah waktu untuk obat rahasia akan segera habis. Pencuri kecil. Jika kakekmu tidak memotongmu menjadi beberapa bagian, aku tidak akan. Saat ini Wu Ming benar-benar marah. Orang-orang ini berani melakukan hal yang mengerikan kepada paman guru juniornya dan di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia sekarang menganggap Ye Qingcheng sebagai masa depan domain pedang dan harta. Ye Haotian tidak mengatakan apa-apa, tetapi artefaknya, palu langit cerah, sudah berubah menjadi merah terang. Pertanda kemarahannya. Kamu keparat, aku akan memenjarakanmu selamanya di abyss atau aku akan mengambil nama belakangmu. Kaisar abadi Zuo Cheng sedikit menyipitkan matanya. Dan orang bisa merasakan bahwa dia berada di ambang kemarahan. Kakak, segel terbuka dalam sekejap. Lusinan sosok bergegas mendekat. Jangan bergerak jika kamu bergerak lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Salah satu dari 12 kepala negara tiba-tiba menculik Ye Changtian yang masih menonton pertunjukan dengan penuh minat. Sebuah belati dingin ditempatkan di leher kecil Ye Changtian. Semua orang tercengang meskipun Ye Changtian tidak memiliki energi abadi. Dia masih pangeran dari keluarga Ye. Zamaolet, cucuku, pergi. Pada saat ini Kaisar abadi Zuo Cheng memiliki energi abadi tak berujung yang melonjak di sekelilingnya. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur dalam sekejap. Dia sangat marah. Keluarga Ye, kita masih memiliki jalan panjang. Begitu kata-kata itu jatuh, kekosongan bergetar dan 12 sosok termasuk Ye Changtian menghilang ke dalam Lingshuang Fairyland. Keluarga Ye meledak, mata Ye Haotian merah. Dan dia sangat gila. Ye Lingshuang juga marah dan seluruh alam Zixiao mulai bergetar. Kumpulkan semua pasukan di negeri Dongeng dan serang Sekte Wukui. Sekte Baishu dan Sekte Suemo, jangan biarkan seorang pun hidup dan bantai semua sekte. Wilayah abadi Tianfeng akan mengirim pasukan bersama dengan wilayah abadi Lingshuang untuk menyerang Sekte Wukui, Sekte Baishu, dan Sekte Suemo. Wilayah Immortal Chengluo dan 40 wilayah Immortal bersedia mengirim pasukan. Saya dari domain Kaisar Pedang dan ikut bergabung dalam pertempuran. Kita harus menemukan 12 kepala dan menyelamatkan Changtian. Semua kekuatan yang memiliki permusuhan dengan Lingshuang Fairyland sangat ketakutan karena khawatir perang akan menyebar ke rumah mereka sendiri. Ye Qingcheng dan Dark Demon masih bermain dan berlatih di samping. Dan sepertinya tidak khawatir sama sekali tentang Ye Changtian. Kamu pasti bercanda, saudara, orang mesum itu butuh perlindungan. Kupikir orang-orang yang harus dilindungi adalah 12 pria malang itu. Aku ingin berterima kasih padanya jika dia tidak menghancurkan dunia. Ye Qingcheng melirik pedang iblis cahaya kegelapan yang acuh tak acuh. Orang ini sangat galak. Tetapi aku tidak menyangka dia akan mendengarkanku sebanyak ini. Pasti kakakku yang mengirimkannya untuk melindungiku. Namun saat ini, ke-12 pemimpin telah melarikan diri dari alam Zixiao menggunakan metode rahasia yang telah mereka siapkan sebelumnya. Sekarang mereka bersembunyi di dunia yang tampaknya sunyi senyap seperti tidak ada apapun kecuali gurun dan gunung berapi yang tak berujung. Bab 17 Klan Jiwa. Kali ini mereka dikalahkan dengan buruk dan benar-benar dikalahkan oleh pedang ajaib. Terlebih lagi, mereka menemukan bahwa meskipun pedang ajaib tidak membunuh mereka, kultivasi mereka sendiri menurun dengan cepat. Ke-12 pemimpin yang awalnya berada di puncak level Kaisar Abadi sekarang hanya berada di tahap awal level Kaisar Abadi. Jika mereka terus menurun seperti ini, diperkirakan bahwa ke-12 dari mereka akan menjadi lumpuh. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kita belum menyelesaikan misi dan kita telah terkena langkah yang begitu menyeramkan. Gemini melirik buayan Ye Changtian dengan kebencian. Jika bukan karena keluarga Ye-nya, bagaimana mungkin kelompoknya terluka parah? Bos, bagaimanapun juga kami telah membawa pangeran keluarga Ye bersama kami. Bagaimana kalau kita bertukar dengan mereka? Tukar. Menukar putra surga dengan seonggok sampah, apa yang akan kamu lakukan jika itu kamu? Aquarius meraung, pikirannya juga kacau saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aquarius mengenai pantatnya pada batu. Kami mengacaukan perintah yang diberikan oleh sang guru. Sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah sang guru akan mengampuni hidup kita mengingat betapa kerasnya kita bersaudara bekerja untuk. Dari percakapan itu Ye Changtian tahu bahwa pihak lain sepertinya sedang menunggu seseorang. Jadi Ye Changtian bekerja sama dan menunggu dengan tenang. Dia ingin tahu siapa pihak lain itu dan apa tujuannya. Pada saat yang sama, Ye Changtian juga menemukan bahwa sebenarnya ada semacam kultivator aneh yang tinggal di dunia ini. Pembudidaya jiwa. Mereka unggul dalam membudidayakan kekuatan jiwa dan metode serangan mereka juga bergantung pada kekuatan jiwa. Metode kultivasi mereka khusus sehingga mereka tidak memiliki hambatan dan membuat terobosan cepat ketika kultivasi mereka mencapai tingkat abadi. Mereka akan meninggalkan tubuh fisik mereka dan hanya meninggalkan jiwa mereka untuk berkultivasi. Tentu saja ini juga menyebabkan fondasi mereka lemah sehingga sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut setelah mencapai puncak kesucian abadi. Selain itu Ye Changtian menemukan bahwa ada 20 pembudidaya jiwa di tingkat suci abadi di bawah kakinya dan beberapa dari mereka bahkan sangat dekat dengan Wuji. Mereka tampaknya dipenjara jauh di bawah tanah oleh suatu kekuatan. Dan tidak peduli seberapa keras mereka berteriak dan meraung, mereka tidak bisa membebaskan diri. Ye Changtian memisahkan jejak jiwanya menembus tanah. Dan datang ke lokasi tempat jiwa-jiwa itu berada. Apakah kamu ingin bebas lagi? Suara kekanak-kanakan Ye Changtian tiba-tiba terdengar dari segala arah. Beberapa jiwa tua tiba-tiba membuka mata mereka dengan kaget.
Mereka sudah sangat dekat dengan wilayah kaisar tak terbatas. Seseorang datang di depan mereka tetapi mereka sama sekali tidak memiliki persepsi. Anda harus tahu bahwa mereka adalah pembudidaya jiwa, dan kemampuan persepsi mereka jauh lebih kuat daripada kemampuan pembudidaya biasa. Dengan cara ini mereka tidak melihat gerakan apapun yang menunjukkan seberapa tinggi alam orang yang datang. Aku ingin tahu apa yang senior inginkan dari kita. Kultivator jiwa terkemuka bertanya, mereka tidak berpikir bahwa pihak lain datang untuk menyelamatkan mereka tanpa alasan. Aku hanya ingin kau melindungi adikku selama 1000 tahun. Senior, apa kau serius? Pemimpin kultivator jiwa itu bersemangat. Bagi mereka, hal terakhir yang kurang adalah waktu. Bahkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun hanyalah sekejap mata bagi mereka. Sungguh, aku bisa melepaskanmu sekarang juga. Ye Changtian tidak dibuat-buat. Dia juga tidak takut bahwa mereka akan mengingkari janji mereka. Dia hanya menggunakan kekuatan tak terlihat untuk memotong semua rantai yang mengikat jiwa mereka. Para pembudidaya jiwa semua terkejut. Rantai yang mengikat mereka bukanlah rantai biasa. Ini adalah rantai yang terbentuk melalui perpaduan cara-cara surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan irigasi hukum. Bahkan Kaisar Agung Wuji sendiri tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Namun hari ini, dia dicincang menjadi potongan-potongan dan lawannya bahkan tidak menunjukkan wajahnya betapa mengerikannya itu. Senior, mari kita bersumpah sekarang di bawah saksi Tuhan Yang Maha Esa. Cih, kesaksian orang itu tidak bisa diandalkan. Aku hanya percaya pada diriku sendiri, jadi kamu tidak perlu bersumpah. Para pembudidaya jiwa saling memandang dengan bingung. Pihak lain bahkan tidak menganggap serius dewa tertinggi. Bukankah dia takut akan hukuman surga? Siapa nama kalian? Ye Changtian terus bertanya. Senior, kami klan jiwa telah hidup terlalu lama sehingga kami tidak memiliki nama, kami hanya memiliki nama kode. Nama saya Hun Yihe adalah saudara laki-laki kedua saya Hun Er dan saudara laki-laki ketiga saya Hun San. Baiklah kalau begitu. Jiwa satu, beberapa orang akan muncul di sana nanti, urus mereka, lalu bawa bayi itu ke tempat bernama Zik Xiaoji. Temukan negeri ajaib Ling Shuang, temukan seorang anak kecil bernama Ye Qingcheng, dan lindungi dia. Malam itu beberapa awan melayang di langit. 5 orang dengan tato berbentuk matahari berjalan keluar dari awan. Mereka berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak superior. Ye Changtian menatap mereka untuk waktu yang lama kecuali pemimpin yang berada di tingkat menengah Immortal Sein, 4 lainnya berada di tingkat awal Immortal Sein. Aquarius, bagaimana tugas yang diberikan kepadamu berjalan? Kedua belas pemimpin berlutut dengan suara gedebuk. Sir de misi sesuatu berjalan salah. Namun, kami telah menangkap putra Ye Ling Shuang. Pemimpin itu menamparkan Aquarius di wajah. Sialan, aku ingin putra surga, kenapa kau membawa sampah bersamamu? Sampah, sampah, apa gunanya kamu? Begitu dia selesai berbicara, api membara menyala dari tubuh Aquarius dan kemudian 11 kepala negara lainnya juga diwarnai oleh api. Tolong ampuni hidupku Tuan, tolong ampuni hidupku. Tuan kami salah, tolong beri kami kesempatan lagi. Jeritan dan permohonan ampun terdengar di mana-mana, namun orang-orang bertato itu memiliki senyum jahat di wajah mereka dan tampak agak gembira seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang luar biasa. Baiklah, mari kita kubur bayi laki-laki itu, sepertinya kita harus pergi ke sana sendiri. Pria bertato di depan melambai, tapi saat ini para pria bertato itu tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ini pengikatan jiwa? Apakah orang-orang itu berhasil melepaskan diri dari rantai mereka? Bagaimana ini mungkin? Pria bertato di depan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan jiwa tiba-tiba akan membebaskan diri dari pengekangan saat ini. Klan Siri telah memenjarakan kami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, mari kita kumpulkan beberapa bunga. Kata-kata itu jatuh. Pemimpin suku Siri justru mengarahkan senjata di tangannya ke teman-temannya. Teknik pengikatan jiwa ini adalah keahlian klan jiwa. Orang yang dikendalikan hanya bisa menonton tanpa daya saat dia dikendalikan oleh orang lain. Segera 5 anggota suku Siri meninggal karena keterampilan khas mereka sendiri. Api matahari sejati. 20 roh klan jiwa muncul dan mereka memandang Ye Changtian muda dengan rasa ingin tahu. Apakah ini bayi yang diminta senior untuk kita kembalikan? Betapa menggemaskan, anak kecil ini mungkin memiliki hubungan dekat dengan pendahulunya. Mungkin mereka adalah keturunan dari pendahulu kita. Hun Yi menatap Ye Changtian. Kemudian pada jiwa keibuan di kerumunan. Tertiniu, gunakan rohmu untuk membungkus bayi itu dan kami akan mengantarmu ke alam langit ungu. Saat Hun Yi berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan peta dunia yang sangat besar muncul di kehampaan. Peta itu mencatat dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya dan ratusan dunia besar. Alam langit ungu yang disebutkan senior sebenarnya berada di sudut terjauh, dunia kecil. Hun Er menunjuk ke sudut cahaya yang redup karena terkejut. Ayo pergi, kita bisa beristirahat dan memulihkan diri di sana. Hun Yi melambaikan tangannya, dan sebuah kapal ilahi transparan berlayar menuju langit berbintang yang tak berujung. Bab 18 Kaisar Dewa Tua yang Kebingungan. Alam Zixiao sedang gempar saat ini. Dipimpin oleh Ling Shuang Fairyland, seluruh keluarga Ye keluar untuk menyapu bersih kekuatan jahat di seluruh alam Zixiao. Terutama Sekte Wukui, Sekte Baishu dan Sekte Suemo. Siapapun yang memiliki hubungan dengan ketiga sekte ini dibasmi dengan kejam. Wu Ming bahkan lebih kejam. Dia membelah seluruh gunung Wukui menjadi 2 dengan 1 pedang dan memotong Kaisar Abadi Wukui menjadi beberapa bagian hidup-hidup. 3 pemimpin sekte jahat alam Zixiao musnah, tetapi meskipun demikian, masih belum ada jejak Ye Changtian. Sebagai seorang Ye Ling Shuang patah hati dan menangis setiap hari sambil memeluk Ye Qingcheng.
Ling Xuang Changtian pasti akan baik-baik saja. Ye Haotian menghibur Ye Ling Xuang. Tetapi Gode hanyalah anak biasa, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Ye Haotian tidak bisa berkata apa-apa. Dia secara alami mengerti bahwa Ye Changtianan manusia biasa pasti berada dalam bahaya besar. Dia membungkuk dan memeluk Ye Ling Xuang yang sedih untuk menghiburnya. Kenapa kamu menangis satu persatu? Bisakah kakakku yang mesum mati? Apakah kamu bercanda? Xiao An, apa kau tidak berpikir begitu? Ye Qingcheng cemberut dalam pelukan ibunya dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Iblis kegelapan menanggapi dengan sedikit getaran. Tepat saat itu sebuah peringatan datang dari langit. Sebuah perahu terbang transparan besar muncul di langit di atas alam langit ungu. Kaisar Abadi Zuo Cheng dan Kaisar Abadi Su Peng terbang ke atas. Sebagai pasukan tempur teratas di alam Zixiao, mereka adalah garis pertahanan pertama dan tentu saja garis pertahanan terakhir ketika alam terancam. Lao Sudo, apakah kamu mengenali benda ini? Ketika dia melihat perahu terbang untuk pertama kalinya, Kaisar Abadi Zuo Cheng terkejut. Perahu terbang ini sebenarnya sebesar setengah negeri dongeng dan benar-benar transparan. Memancarkan kekuatan spiritual besar di mana-mana. Jangan gunakan jiwamu untuk melihat ke dalam, orang ini akan melahap jiwamu. Beberapa bos tingkat Kaisar Abadi terbang dari kejauhan. Kaisar Zuo Cheng sangat gembira ketika melihat pengunjung itu. Di tengah kerumunan itu ada seorang Kaisar Abadi tua dan lemah yang sedang bersandar pada tongkat. Dia awalnya adalah kura-kura hitam dari alam langit ungu yang menjadi roh. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan bisa disebut sebagai sejarah hidup. Dia tahu segalanya tentang zaman kuno dan modern baik di dalam maupun di luar dan dikenal sebagai buku catatan hidup. Kura-kura tua melihat apa ini? Su Peng bertanya sambil menunjuk perahu terbang transparan besar di depan. Ini aku tahu benda ini. Ketika Kaisar Abadi yang hadir mendengar bahwa dia mengetahui hal ini, mereka langsung tertarik dan buru-buru mendekatinya. Mengingat kembali saat Kaisar Zixiao dan aku menjelajahi berbagai alam dan berkelana di seluruh dunia. Kaisar Abadi tua itu memasang ekspresi mabuk di wajahnya, menggelengkan kepalanya saat dia mengingat masa lalunya. Berhenti. Berhenti kura-kura tua, Anda dapat mengingatnya perlahan nanti, sekarang mari kita bicara bisnis. Apa-apaan ini? Kaisar Abadi Zuo Cheng dengan cepat menyela ingatan Kaisar Abadi tua. Mungkin karena dia sudah hidup lama, kura-kura tua ini berbicara tentang masa lalunya ketika dia mengobrol dengan orang-orang. Dan dia terus berbicara selama beberapa dekade. Jika dia mengingat ini itu mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk berhenti. Terinterupsi oleh Kaisar Abadi Zuo Cheng, Kaisar Abadi tua itu tertegun sejenak seolah-olah waktu telah berhenti. Hei, mengapa aku di sini? Apa ini sepertinya familiar? Tiba-tiba Kaisar Abadi tua berbicara, tetapi kata-katanya hampir membuat Kaisar Abadi lainnya tersandung. Jadi Anda menderita amnesia intermiten, Kaisar Abadi tua. Semua orang ingin tahu apa perahu terbang ini. Anda berpengetahuan luas dan dapat melihatnya. Seseorang bertanya dengan keras di telinga Kaisar Abadi tua. Oh, saya adalah makhluk tertua di dunia Zixiao ini. Saya pernah mengikuti Kaisar Zixiao untuk menyapu berbagai dunia. Saya tahu segalanya tentang dunia ini. Kaisar Abadi tua tampak bangga dan mulai mengingat masa lalu. Saya mengenali benda ini, saya mengenalinya. Ngomong-ngomong, dahulu kala saya menemani Kaisar Zixiao. Mulai lagi. Kaisar Abadi tua secara langsung memberitahu kami apa benda ini. Kaisar Abadi Zuo Cheng mengingatkan dengan keras lagi. Benar sekali, saya yang paling tua di alam Zixiao, berpengalaman dalam sejarah dan segalanya. Sudut mulut Kaisar Zuo Cheng terasa kering, sepertinya orang tua ini bingung, dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Saat ini, sekelompok Kaisar Abadi juga terbang dari bawah. Ye Haotian dan Ye Ling Xuang juga ada di antara mereka. Ye Haotian dikenal sebagai cendekiawan berbakat yang berpengalaman dalam zaman kuno dan modern, hanya ada sedikit jenius di keluarga Ye. Dan dia telah membaca sekitar 80 hingga 90% rumah leluhur keluarga Ye. Haotiado, kau mengenali benda ini? Kaisar Abadi Zuo Cheng menatap Ye Haotian dengan penuh harap. Ye Haotian memenuhi harapan semua orang dan mengangguk sebagai jawaban. Saya pernah melihat perahu terbang transparan besar semacam ini di buku-buku kuno leluhur kami. Sepertinya itu adalah sejenis mesin terbang yang unik untuk klan jiwa. Klan jiwa Kaisar Abadi terkejut. Bukankah klan jiwa sudah lama punah? Bagaimana mereka bisa datang ke alam Zixiao kita? Dikatakan bahwa klan jiwa memiliki umur yang tak terbatas. Dan serangan jiwa mereka sulit untuk dipertahankan. Jika mereka benar-benar klan jiwa, itu akan menjadi bencana besar bagi alam Zixiao kita. Para abadi mengerutkan kening, tetapi Ye Haotian menggelengkan kepalanya. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa meskipun serangan klan jiwa tidak dapat diprediksi, mereka tidak suka berperang, sebaliknya. Mereka lebih menyukai perdamaian. Adapun untuk apa mereka datang ke alam Zixiao saya? Ye Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Saat para abadi berdiskusi, perahu terbang itu tiba-tiba berubah bentuk, karya tengah terbuka dan seorang bayi yang terbungkus jiwa melayang keluar dengan santai. Saat ini, bayi itu terkikik sambil memegang kincir angin yang terbuat dari kekuatan spiritual di tangannya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Saat anak itu melayang keluar, Ye Ling Xuang segera menyadari bahwa bayi itu adalah Ye Changtian. Itu anakku, surga itu surga. Ye Haotian meraih Ye Ling Xuang yang impulsif. Karena seorang anggota klan jiwa yang kuat muncul di samping Ye Changtian. Tubuhnya yang transparan berangsur-angsur muncul dan sepasang mata pucat tiba-tiba terbuka, dia memegang tombak di tangannya.
Tampak heroik dan tanpa jejak usia tua. Hun memandang para abadi alam Zixiao dengan wajah tanpa ekspresi. Di matanya, orang-orang ini hanyalah penduduk asli. Saat Hun Yi muncul, tekanan jiwa yang kuat menyebar secara langsung, bahkan Kaisar Abadi pun tidak dapat menahan dan merasa tidak berdaya dari lubuk jiwanya. Orang ini, tekanan ini. Seharusnya setengah langkah Kaisar Agung sangat dekat dengan Kaisar Agung tak terhingga. Pada saat yang sama, dua orang lagi terbang keluar dari perahu terbang transparan. Mereka adalah jiwa 2 dan jiwa 3. Keduanya juga merupakan kaisar setengah langkah yang kuat dan aura yang sangat kuat terpancar dari mereka. Mereka sebenarnya adalah 3 kaisar setengah langkah. Di alam Zixiao, sejak menghilangnya Kaisar Zixiao, tidak ada lagi makhluk abadi atau orang suci yang pernah melihatnya, dan kaisar setengah langkah bahkan lebih merupakan alam legendaris yang belum pernah dicapai siapapun. Kaisar Abadi tidak lagi memiliki kesombongan seperti biasanya. Mereka semua mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan dari lubuk jiwa mereka. Namaku Hun Yi dan aku adalah patriark dari klan Hun. Kami menemukan bayi ini di dunia yang sunyi dan menemukan dunia ini berdasarkan aroma yang ada padanya. Kami tidak punya niat buruk, kami hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk ditinggali. Setelah mengatakan itu, Hun Yi melambaikan tangannya. Dan Ye Changtian jatuh dengan selamat ke pelukan Ye Lingshuang. Dia bisa melihat bahwa Kaisar Abadi di depannya adalah ibu dari bayi laki-laki ini. Kemudian perahu terbang besar itu menghilang secara misterius. Dan saudara-saudara Hun Yi secara bertahap menghilang. Para dewa abadi tahu bahwa mereka pasti bersembunyi di alam Zixiao, tetapi untungnya mereka tidak membunuh. Jika tidak, alam Zixiao akan dijarah hari ini. Bab 19 Aturan menjadi adik kecil. Alam Zixiao dikenal sebagai ngarai Yunpu paling misterius di antara 10 area terlarang. Pada saat ini, lebih dari 20 sosok muncul di atas ngarai berkabut. Ada pria dan wanita di antara mereka. Dengan tubuh transparan yang tampak sangat aneh. Orang-orang ini tidak lain adalah anggota klan jiwa yang telah pergi ke pengasingan. Sama seperti yang diharapkan oleh para abadi. Mereka telah tiba di alam Zixiao. Ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Saudara ketiga pergi ke Lingshuang Fairyland untuk mencari gadis yang disebutkan oleh dermawan itu. Di dunia yang tandus ini, tidak ada seorang pun yang dapat Ngomong-ngomong, lihatlah anak yang kami bawa bersama kami. Lagi pula, dia memiliki hubungan dengan klan jiwa kita. Hun Yi berkata sambil tersenyum bahwa meskipun alam Zixiao lebih miskin daripada dunia lain, keterpencilannya sangat tepat bagi klan Hun mereka untuk memulihkan diri. Roh ketiga di kerumunan, mengenakan baju besi yang bersinar, mengangguk, lalu berbalik dan menghilang ke udara. Di istana peri Lingshuang, Ye Lingshuang memeluk Ye Changtian yang telah hilang dan ditemukan lagi, dan menanyainya tentang kesehatannya. Menunjukkan cinta dan kebaikan keibuannya. Anak ini tidak sederhana. Kaisar Abadi tua menatap Ye Changtian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Qingcheng yang sedang bermeditasi dan berlatih di samping, dan iblis gelap di tubuhnya membelalakkan. Orang baik, mungkinkah bajingan tua ini mengetahui identitas saudaraku? Haruskah aku membunuhnya untuk membungkamnya? Kemudian kalimat berikutnya hampir membuat mereka berdua pingsan. Hanya saja aku meninggalkan alam langit ungu ketika aku lahir. Mengingat kembali saat aku bersama Kaisar Langit Ungu. Weleven jika dia benar-benar tahu, tidak seorang pun akan mempercayainya. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa sepasang mata di awan di langit diam-diam mengawasi semua ini. Sultri sedang mencari. Dia sedang mencari benda yang bisa dipasang pada sesuatu. Tetapi objek ini harus menjadi sesuatu yang bisa dikenakan Ye Qingcheng dekat dengan tubuhnya. Namun, Ye Qingcheng belum membawa senjata atau aksesori sihir apapun sejak dia mendapatkan pedang sihir, dan Sultri tidak menyukai materi biasa. Jadi hal pertama yang dilihatnya adalah liontin kayu yang tergantung di leher Ye Qingcheng. Aku tidak menyangka orang tua sangat mencintai gadis ini sampai-sampai mereka memberinya senjata ajaib. Setelah mengidentifikasi target, Hun San mengebor liontin kayu itu tanpa berpikir. Iblis kegelapan di liontin itu masih menikmati berjemur dengan mata menyipit nyaman. Tiba-tiba kekuatan jiwa muncul dan menjatuhkannya. Apa yang berani menyerangku? Kamu pasti sudah bosan hidup. Detik berikutnya seorang pria mengenakan baju besi transparan memegang pedang jiwa. Dan sangat narsis muncul di depan iblis kegelapan. Dia hanya menggelengkan rambutnya yang panjang dan tembus pandang dan mengarahkan pedangnya ke iblis kegelapan yang kebingungan dengan cara yang sangat sombong. Roh kecil, jadilah nutrisiku. Iblis kegelapan takut kekuatan jiwanya akan memengaruhi latihan Ye Qingcheng sehingga dia menyegel kekuatan jiwanya. Dari luar, kekuatan jiwa iblis kegelapan sangat lemah. Bahkan lebih lemah daripada roh biasa sehingga Sultri hanya menganggap iblis kegelapan sebagai roh kecil dari artefak ini dan ingin melahapnya. Iblis kegelapan tertegun. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun seseorang memperlakukannya sebagai jiwa kecil apa sebenarnya ini? Namun setelah beberapa saat, iblis kegelapan sepertinya mengingat sesuatu. Apakah kamu dari klan jiwa? Iblis kegelapan bertanya sambil memiringkan kepalanya. Hun San terkejut, dia tidak menyangka bahwa roh kecil benar-benar tahu tentang klan Hun. Aku tidak menyangka bahwa klan jiwaku begitu terkenal, sehingga bahkan roh kecil pun mengetahuinya. Hun San mengangguk bangga dan menjawab dengan pasti. Aku adalah jiwa 3 orang ketiga dalam komando klan jiwa. Kamu seharusnya merasa sangat terhormat menjadi bagian dari klan jiwa roh kecil kemari dan beriku gigitan. Jadi kamu adalah roh. Saat ini terdapat secercah cahaya di mata iblis kegelapan ketika dia melihat Hun San dan ekspresinya sedikit bersemangat. Tuan muda ketiga adalah klan jiwa, jadi dia secara alami adalah tubuh jiwa. Kenapa buang-buang kata? Cepat kemari.
Merupakan kehormatan bagimu untuk dimakan oleh tuan muda ketiga. Hun San belum merasakan bahwa bahaya mendekatinya selangkah demi selangkah dan masih penuh dengan kebanggaan. Saat ini, senyum jahat muncul di sudut mulut iblis kegelapan. Dia adalah jiwa sisa dan telah berkultivasi untuk memadatkan jiwanya menjadi jiwa yang utuh sehingga dia dapat dibangkitkan lagi. Menurut perkembangannya saat ini, dia akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk memulihkan kurang dari 1/10 dari kondisi aslinya. Namun, dengan tonik dari klan jiwa ini, semuanya akan berbeda. Setidaknya itu dapat memperbaiki setengah dari jiwanya. Meskipun dia hanya jiwa sisa dari dewa iblis kuno, dia tidak sebanding dengan klan jiwa kecil ini. Baginya, klan jiwa hanyalah tonik. Awalnya, dia berencana pergi ke klan jiwa untuk makan sepuasnya, tetapi tanpa diduga, ketika dia tiba, klan jiwa sudah dihancurkan. Hanya menyisakan dunia yang sunyi. Sekarang makanan dibawa ke depan pintunya, mengapa dia harus sopan? Hei apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa kamu karena Miyu kecil benar-benar ingin melahapku. Kamu benar-benar bodoh dan tidak kenal takut. Segera setelahnya, wujud asli iblis kegelapan muncul dan bola mata besar muncul di angkasa. Sungguh jelek, celetuk Hun San. Berani sekali kau bilang aku jelek. Iblis kegelapan paling benci dipanggil jelek. Baginya ini sama saja dengan membunuh seseorang. Tiba-tiba kekuatan jiwa yang luar biasa memenuhi seluruh ruang artefak. Hun San setengah berlutut di tanah, dan pedang di tangannya perlahan hancur. Pada saat ini ekspresinya dipenuhi dengan kengerian. Kekuatan jiwa ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada kekuatan kakaknya. Itu seperti lubang tanpa dasar yang tak terlihat dasarnya. Kamu siapa? Sudut mulut Hun San kering. Dia tidak menyangka akan menemukan keberadaan sesat seperti itu ketika dia keluar. Aku adalah makhluk abadi, Raja Iblis Kegelapan. Kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan mengembun menjadi mulut jurang yang besar. Merasakan kekuatan jiwanya dijarah dengan gila oleh lawan. Hun San hampir menangis. Pada saat ini, Ye Qingcheng tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Karena sejumlah besar kekuatan jiwa tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada latihan. Little Dark Demon, tenanglah, kamu membuatku tidak mungkin untuk berlatih. Ye Qingcheng cemberut dan tampak tidak senang. Iblis kegelapan yang dengan senang hati mengisap. Terkejut karena dia terlalu bersemangat barusan, dia sepertinya lupa tentang Ye Qingcheng. Detik berikutnya, kekuatan jiwa di ruang artefak menghilang dan kedamaian masa lalu dipulihkan. Iblis kegelapan berubah menjadi seorang lelaki tua lagi berbaring di kursi goyang dan berjemur di bawah sinar matahari. Namun pada saat ini Hun San memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya dan tidak berani bergerak sama sekali. Kemudian dia mendengar iblis kegelapan berbicara. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama adalah menjadi adik laki-lakiku dan yang kedua adalah menjadi makananku. Aku memilih satu. Apakah aku bahkan perlu memilih siapa yang tidak ingin hidup aku masih muda? Baru sekitar 30.000 tahun. Ya, ada 3 aturan dasar untuk menjadi adik laki-lakiku. Jika kamu melanggar salah satunya, kamu akan dijadikan Sol Tri mengangguk patuh. Aturan pertama adalah kamu tidak boleh bersaing dengan kakak untuk mendapatkan keuntungan. Aturan kedua adalah Anda tidak boleh menyakiti tuan Anda. Jika Anda melihat tuan Anda dalam bahaya, Anda tidak boleh berdiri diam. Mengangguk patuh. Aturan ketiga adalah Anda harus mematuhi perintah tuan Anda, kecuali jika bertentangan dengan aturan pertama. Aturan keempat adalah Anda harus mendengarkan saudara seperguruannya. Hun San mengangguk patuh, tetapi dia masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya, terutama yang keempat. Jika penyelidikannya benar, saudara Ye Qingcheng anak laki-laki itu tampak seperti orang biasa, mengapa kita harus mendengarkannya? Jangan bertanya pertanyaan yang tidak perlu, Anda akan tahu apa yang harus Anda ketahui cepat atau lambat. Seolah melihat kebingungan Hun San, iblis kegelapan mengingatkannya. Agar pemuda ini tidak membantah Ye Changtian lagi dan menyebabkan dirinya menderita juga. Bab 20 Li Tianjiao. Di dunia gurun yang jauh, beberapa mantan anggota suku dengan tato matahari sedang memeriksa sesuatu. Kapten, Huo Rilang dan yang lainnya dibakar hingga tewas oleh kemampuan unik suku kuno kami, yaitu api matahari sejati. Sepertinya mereka memiliki konflik di sini. Nama kapten itu adalah Lang Ryu. Dia adalah orang kepercayaan dekat mantan pemimpin klan Huo Riman dan dikirim oleh Huo Riman secara khusus untuk menangani masalah ini. Lang Ryu datang di bawah sebuah prasasti batu, melihat sekeliling dan kemudian mengulurkan tangan untuk meraih ke dalam tanah. Ini adalah tempat di mana klan jiwa di penjara. Ini adalah rahasia klan sebelumnya yang tidak diturunkan, hanya dia dan pemimpin klan Huo Riman yang mengetahuinya. Ini juga alasan utama mengapa pemimpin klan mengirimnya ke sini secara khusus. Lang Ryu mengerutkan kening, dia merasakan bahwa tanah itu kosong. Tentu saja orang-orang itu melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin penjara rantai didirikan oleh leluhur sendiri? Rantai di dalamnya semuanya ditempa oleh cara surgawi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika itu benar-benar kaisar tak terbatas. Dia tidak bisa menghancurkannya. Mustahil orang-orang tua dari klan jiwa itu melarikan diri dari penjara rantai. Alis Lang Ryu berkerut menjadi, Huo Riman harus mengetahui masalah ini apapun yang terjadi. Karena klan jiwa terlalu berbahaya bagi mereka. Kedua suku itu bertikai dan suku masa lalu menggunakan trik untuk hampir menghapus suku jiwa dan juga memenjarakan orang-orang mereka yang tersisa di penjara rantai dan menyiksa mereka. Kebencian ini terukir dalam tulang mereka dan suku jiwa tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada suku masa lalu selama mereka memiliki kesempatan. Klan jiwa adalah bom waktu ekstra besar bagi mantan klan.
Lang Ryu segera menggunakan api sejatinya untuk mengukir pola aneh di udara. Ini adalah metode komunikasi unik dari suku kuno, cermin Xuanhuo. Detik berikutnya sebuah cermin transparan terbentuk di tengah lingkaran api. Dan seorang pria parubaya yang gemuk dan obesitas muncul di cermin. Orang ini mengenakan mahkota api matahari memegang piala indah di tangannya dan menyesap anggur di tangannya dengan elegan. Dia tidak lain adalah patriark suku Huo Riman saat ini. Lang Ryu, apa yang terjadi di sana? Huo Ziman bertanya dengan tenang sambil menggoyangkan gelas anggurnya. Ketua, ini klan jiwa. Mereka entah bagaimana membebaskan diri dari Chain Skill, Huo Rilang dan yang lain dan melarikan diri. Retakan. Gelas anggur di tangan Huo Ziman berhenti di udara dan perlahan-lahan membuat suara yang menghancurkan. Bagaimana mungkin itu adalah kunci arai Dao surgawi yang dipasang oleh leluhur sendiri, bahkan aku pun tidak bisa melepaskan diri. Bagaimana bisa dia seorang anggota klan jiwa kecil dengan tingkat kultivasi hanya seorang setengah kaisar melarikan diri? Huo Riman tidak bisa mempercayainya, tetapi itu memang fakta. Setelah melalui banyak pertempuran, dia dengan cepat tenang dan menatap Lang Ryu dengan serius. Ryu, apakah ada hal lain yang terjadi di tempat kejadian? Lang Ryu melihat sekeliling dan berpikir sejenak. Ada juga mayat dari 12 pemimpin alam langit ungu di sini, dan bayi perempuan yang kamu inginkan juga tidak ada di sini. Kurasa dia dibawa pergi bersama mereka. Huo Riman mondar-mandir. 12 kepala adalah kekuatan misterius yang dia kembangkan di alam Zixiao. Jadi, jika mereka mati, mereka meninggal itu bukan masalah besar. Namun, bayi perempuan itu secara khusus diminta oleh Kaisar Kegelapan Alam Phoenix Langit. Yang membuat masalah ini agak rumit. Tiba-tiba Huo Riman tersenyum tipis. Dia memikirkan ide brilian yang bisa memberantas klan jiwa dan mengambil kembali bayi perempuan itu. Pada hari kedua, berbagai harta langka ditempatkan di bekas altar, dan di tengahnya ada cermin aneh. Huo Ziman berlutut dengan hormat di depan cermin. Sepertinya mengikuti instruksi dari cermin. Tidak lama setelah itu, seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan temperamen luar biasa muncul di cermin. Wanita ini tidak lain adalah penguasa alam Phoenix Langit saat ini. Kaisar Phoenix Kegelapan, seorang wanita cantik yang cantik dan kejam. Apa yang kamu katakan? Kaisar Kegelapan yang sedang berdandan di depan cermin meletakkan sisir kayu di tangannya dan menatap Huo Riman di bawah dengan wajah tanpa ekspresi. Aku sangat tidak kompeten sehingga klan jiwa sampai di sana lebih dulu. Klan jiwa, bukankah mereka ditekan di penjara rantai oleh leluhurmu? Bukankah mereka terikat oleh rantai surgawi? Kaisar Phoenix Kegelapan mengetuk ringan meja rias di depannya. Huo Riman ketakutan, dia tahu ini adalah tanda kemarahan Kaisar Kegelapan. Yang mulia, klan jiwa entah bagaimana caranya melarikan diri dari penjara rantai. Membunuh orang-orang yang saya kirim untuk mengambil bayi perempuan itu, dan membawa bayinya pergi. Mereka sekarang hilang. Bajingan-bajingan itu mengambil apa yang saya ingin. Bola api hitam keluar dari mata Kaisar Phoenix Kegelapan, dan meja rias indah di depannya berubah menjadi abu dalam sekejap. Tuan Macal, hitung di mana bayi itu pergi. Kaisar Dark Phoenix berbalik dan menatap lelaki tua berpakaian rami yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Nama lelaki tua itu adalah Mai. Dia mahir dalam ilmu ramal dan mengaku mampu menilai keberadaan kehidupan masa lalu dan masa kini. Pada saat yang sama, dia juga seorang pengikut setia Kaisar Dark Phoenix dan dia telah berkontribusi pada pembunuhan Kaisar Tianfeng. Mai membuat segel tangan dan melantunkan mantra untaian benang tipis setebal kumis naga muncul di depan matanya. Setiap helai benang ini mewakili sebab dan akibat. Mai mengikuti benang sutra dan dengan cepat menemukan planet terpencil tempat klan jiwa di penjara. Namun, benang sebab dan akibat terputus. Dan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan sama sekali, seolah-olah anak itu tidak pernah ada di sini sama sekali. Mai terkejut, dia berpikir keterampilan meramalnya adalah yang terbaik di dunia dan dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa lolos dari penyelidikan sebab dan akibat. Namun, anak ini tampak tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anak ini telah menjadi dewa? Apakah dia telah memutuskan semua sebab dan akibat? Mai menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya hal konyol seperti itu bisa terjadi. Pasti klan jiwa telah menghalangi rahasia anak ini. Mai berpikir demikian dalam hatinya. Yang mulia, klan jiwa memiliki metode rahasia untuk menyembunyikan takdir anak itu, tetapi berdasarkan ramalan saya tentang klan jiwa, saya menemukan bahwa mereka berada di tempat paling terpencil di barat daya. Alam langit ungu. Mai Yi berkata kepada Kaisar Phoenix Kegelapan dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Ini alam langit ungu lagi. Kaisar Phoenix Kegelapan mengerutkan kening. Seolah-olah semua kejadian baru-baru ini terkait dengan alam langit ungu. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda antara alam Tianfeng dan alam Zixiao. Butuh ribuan tahun untuk mencapai sana hanya dengan menggunakan tubuh fisik untuk menembus kehampaan. Namun, sebelum reinkarnasi Tianfeng dia benar-benar menghancurkan arai teleportasi di dunia Tianfeng. Oleh karena itu bahkan jika dia tahu ada sesuatu yang salah di alam Zixiao, alam Tianfengnya sekarang tidak berdaya untuk melakukan apapun. Huo Rimanyu dan orang-orangmu harus mencari cara untuk memasuki alam langit ungu dan mencari tahu di mana anak itu berada. Setelah 18 tahun, susunan teleportasi alam Tianfengku akan diperbaiki. Saat itu aku akan memimpin pasukanku untuk meratakan alam Zixiao. An Feng menyentuh cincin tertinggi di tangannya. Dan bayangan adiknya yang tinggi dan perkasa muncul di benaknya. Apakah kamu seorang Tianfeng atau bukan? Aku akan menghapusmu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengancam keberadaanku.
Secercah niat membunuh terpancar di mata Dark Phoenix. Di bekas tanah suci suku itu, Huo Riman mondar-mandir dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak mudah untuk berintegrasi ke alam Zixiao jika bajingan tua dari klan jiwa tidak ikut campur, tentu akan mudah dan menyenangkan bagiku untuk berintegrasi ke alam Zixiao dengan kultivasiku di puncak tingkat Immortal Saint. Tapi sekarang berbeda, bajingan dari klan jiwa itu memiliki hidung yang lebih tajam dari anjing. Jika aku tiba di alam Zixiao, aku akan dipukuli oleh klan jiwa begitu parah sehingga bahkan ibuku tidak akan mengenaliku dalam 3 hari. Apakah harus seperti itu? Langkah yang dia bicarakan sebenarnya adalah untuk mengambil alih tubuh seorang bayi, melahap jiwa bayi itu dan menggantikan yang lain dengan dirinya sendiri. Namun langkah ini sangat kejam dan bertentangan dengan kehendak surga, dan jika dia meninggal di tengah jalan dalam keadaan bayi, dia akan benar-benar mati. Tetapi jika dia tidak mengikuti instruksi Kaisar Dark Phoenix, dia pasti akan mati mengenaskan. Setelah menimbang pro dan kontra, Huo Ziman memutuskan untuk menggunakan metode rahasia untuk berubah menjadi bayi. Pada hari ini, di sebuah kota bernama Yaori di bagian timur Lingshuang, Fairyland, penguasa kota Li Yaori melahirkan seorang putra. Dan ketika anak itu lahir, awan keemasan berkumpul di langit dan cahaya keemasan menutupi langit menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Orang tuanya percaya bahwa anak ini lahir dengan tubuh yang berbakat, jadi mereka menamainya Li Tianjiao. Bab 21 Papilio Hyun Jinling. Dalam sekejap mata, 16 tahun telah berlalu. Ye Changtian tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Ye Qingcheng juga tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun, Sulin telah mengikuti saudara laki-laki dan perempuan ini sejak dia masih kecil, dan awalnya berharap waktu akan membantunya menyelesaikan masalah emosionalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa masalah emosionalnya bukan hanya tidak terselesaikan, tetapi bahkan menjadi lebih serius. Perlahan dia menemukan bahwa saudara laki-laki dan perempuan Ye sama sekali bukan seorang jenius, tetapi sepasang monster, misalnya Ye Changtian. Pangeran generasi kedua ini yang tampaknya tidak memiliki bakat dan yang kultivasinya sampah seringkali dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Sejak dia berusia 4 tahun, dia dapat dengan mudah melewati berbagai penghalang dan mengintip gadis-gadis yang sedang mandi, dan dia selalu bisa menyalahkan dirinya sendiri tanpa ada yang menyadarinya. Ini keterlaluan. Adapun Ye Qingcheng, kultivasinya sepertinya tidak memiliki hambatan dan tingkat kultivasinya meningkat pesat seolah-olah dia sedang menaiki roket. Agar tidak terlalu jauh tertinggal, Sulin hanya bisa menggertakkan giginya dan berlatih siang dan malam, menghibur diri dengan gagasan bahwa kerja keras dapat menutupi kekurangan seseorang. Akibatnya, ketika Ye Qingcheng berusia 10 tahun, Sulin dilampaui oleh Ye Qingcheng, yang 4 tahun lebih muda darinya. Hingga saat ini, dia telah ditinggalkan oleh Ye Qingcheng dengan lebih dari 2 alam utama, dan ini bahkan ketika Ye Qingcheng menghentikan latihan gilanya. Sulin menemukan bahwa dibandingkan dengan dia, yang disebut jenius, hanyalah sampah. Dan dia bahkan tersipu ketika membicarakannya. Pada hari ini, kepala sekolah Fei Chai duduk di ruang resepsi Istana Peri Lingshuang dengan ekspresi marah di wajahnya. Saat ini, seluruh kepalanya tampak seperti telah diledakkan oleh bahan peledak, setengah alisnya terbakar, pakaiannya robek, dan seluruh tubuhnya tampak seperti telah melewati pertempuran. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Yang mulia Kaisar Abadiku, pangeran benar-benar nakal, aku mohon padamu untuk membawanya kembali. Fei Chai membungkuk menggenggam tinjunya dan bertanya kepada Ye Haotian dengan tulus. Ini adalah keluhan keempat yang diterima Ye Haotian minggu ini. Karena Ye Changtian memiliki bakat yang sangat buruk untuk berkultivasi, Ye Lingshuang membeli seluruh akademi kerajaan dan secara khusus membuka kelas semua elit dan kelas semua pecundang untuk anak-anaknya, agar Ye Qingcheng dan Ye Changtian belajar dan berlatih. Namun, mereka meremehkan kemampuan Ye Changtian untuk membuat masalah. Tidak lama setelah memasuki sekolah, Ye Changtian berkat statusnya sebagai putra kaisar, mengangkat spanduk besar di akademi dan mengumpulkan banyak preman. Di antara preman-premannya bukan hanya siswa terburuk di akademi, tetapi juga siswa terbaik. Bahkan beberapa tutor hampir direkrut olehnya. Kecuali karena tidak melakukan pekerjaan pentingnya, dia tidak mengabaikan hal lain. Bahkan 4 atau 5 tutor diusir olehnya dan bahkan kepala sekolah harus menghindarinya ketika melihatnya. Jika Yang Mulia bersikeras agar pangeran tetap di akademi, maka saya tidak punya pilihan selain mengundurkan diri sebagai kepala sekolah. Sepertinya antara aku atau dia, atau aku atau dia. Melihat Fei Chai menggertakkan giginya, Ye Haotian memegangi dahinya dan menghela nafas. Aku berpikir dalam hati, kau datang ke sini untuk mengundurkan diri setiap minggu, dapatkah kita mencoba sesuatu yang berbeda? Kemudian Ye Haotian mengulangi trik lamanya dan diam-diam mengulurkan 2 jari. Hati Fei Chai terkejut, seberkas cahaya melintas di matanya. Dan reaksinya tampak tidak begitu kuat. Tetapi tubuh tetap acuh tak acuh. Ye Haotian mengulurkan 3 jari lagi dan berkata, 30 juta kristal abadi. Melihat Fei Chai tetap acuh tak acuh, Ye Haotian hanya mengulurkan 5 jari. 50 juta kristal abadi, tidak bisakah kamu membeli sehelai rambutmu? Melihat Ye Haotian sedikit marah, Fei Chai menamparkan pahanya dan berbicara dengan benar. Saya adalah kepala sekolah yang mengajar dan mendidik orang, meskipun sang pangeran nakal, dia tetap murid saya. Saya yakin dia akan bersinar di tangan saya dan menjadi pilar masyarakat Lord Immortal Emperor. Harap tenang, saya akan kembali dan mengajarinya dengan baik.
Menyaksikan Fei Chai pergi dengan senyum di wajahnya, Ye Haotian juga menghela napas lega. Aku berpikir dalam hati biaya kayu ini benar-benar semakin berlebihan. Harga semakin tinggi dan tinggi. Namun pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa putranya tampak sedikit berbeda. Menurut Fei Chai, kelas Ye Changtian sedang mempelajari teknik dasar pengendalian api ajaib dan Ye Changtian benar-benar menggunakan senjata ajaib yang dia berikan kepadanya yang secara tidak sengaja membakar ruang kelas. Kepala sekolah mencoba memadamkan api sendiri dan membakar dirinya sendiri hingga menjadi seperti ini. Namun, Ye Haosen sama sekali tidak memberi Ye Changtian senjata ajaib apapun. Selain beberapa barang pertahanan diri yang diberikan oleh kakeknya, dia sama sekali tidak memiliki senjata ajaib apapun. Mungkinkah putraku juga telah membangkitkan fisik yang mirip dengan King Cheng? Ye Haotian merasa sedikit bersemangat. Kelas berbakat A Akademi Kerajaan Tianshuang Negeri Dongeng Lingshuang. Guru Chai sedang mengajar siswa di podium. Aku juga telah mengajarimu cara memurnikan pedang terbang. Kamu dapat memurnikan pedang terbang pertamamu dalam hidupmu di bawah bimbingan orang tuamu. Tentu saja, yang paling penting adalah memiliki pedang terbang adalah dasar untuk berpartisipasi dalam kompetisi mengendalikan pedang. Kudengar hadiah untuk kompetisi ini adalah artefak berbentuk kupu-kupu. Jadi anak-anak tolong lakukan yang terbaik. Artefak berbentuk kupu-kupu mungkinkah ini? Kupu-kupu ekor layang-layang Ordo Hyunjin. Ye Qingcheng yang awalnya tidak menunjukkan minat tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebuah petunjuk kejutan melintas di matanya yang indah. Ketika dia menggunakan metode rahasia untuk bereinkarnasi, dia diserang oleh Dark Phoenix. Feng Di Xuanqin Order dan Tian Feng Ziluan Sword miliknya memblokir sebagian besar serangan untuknya. Memungkinkannya untuk bereinkarnasi dengan aman. Namun, salah satu dari dua artefak ini langsung ditembus oleh roh pedang, dan yang lainnya rusak parah dan hilang. Sekarang dia telah menerima berita tentang Feng Di Hyunjinling lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, pada saat ini, sebuah kepala kecil diam-diam mengintip di pintu. Jika bukan Ye Changtian, lalu siapa lagi? Kakak itu sangat perhatian. Setiap hari dia diam-diam datang ke kelas untuk melihat apakah adik perempuannya bermalas-malasan atau membolos, benar-benar lupa bahwa dia juga seorang siswa. Kakak, apakah kamu tidak harus pergi ke kelas? Ye Qingcheng keluar dari ruang kelas dan menatap Ye Changtian tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang saudara laki-laki ini. Dia datang untuk menjaganya setiap hari seolah-olah dia takut dia akan tersesat. Aku tahu semua yang diajarkan guru. Apa pendapatmu tentang pedang terbang yang dibicarakan guru? Berbicara tentang memperbaiki pedang terbang, Ye Qingcheng dapat dikatakan penuh percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari permaisuri. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak manusia, maka dia akan mencari sepotong tahu dan bunuh diri. Jangan khawatir, saudaraku, aku punya ide dalam pikiran. Bukankah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi mengendalikan pedang ini? Ye Qingcheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Ye Changtian juga berpartisipasi, maka dia pasti tidak punya harapan. Bahkan jika pedang Tian Feng Ziluan masih ada, dia tetap tidak akan punya harapan. Namun Ye Changtian melambaikan tangannya tanpa ragu. Itu hanya hal-hal kekanak-kanakan. Aku tidak tertarik dengan itu. Kakakmu akan melakukan hal-hal besar. Ye Qingcheng terdiam beberapa saat, dia tahu bahwa Ye Changtian membuat alasan untuk kemalasannya. Namun Sulin di belakangnya tampak penuh percaya diri. Dengan Ye Qingcheng yang meraih tempat pertama ini tidak akan menjadi masalah bagiku untuk meraih tempat kedua setelah semua. Aku telah membangkitkan niat pedang tangisan darah. Melihat Sulin tersenyum, Ye Changtian memelototinya dengan garang. Lelucon macam apa? Jika kamu tidak bisa mendapatkan tempat kedua kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku... Senyum di wajah Sulin tiba-tiba berhenti, dia telah mengalami pelatihan mengerikan Ye Changtian. Yang sama sekali tak tertahankan bagi manusia, namun, dia tak mampu melawan, sepertinya dia takut pada Ye Changtian dari lubuk hatinya. Tampaknya Ye Changtian yang misterius ini lebih menakutkan daripada Ye Qingcheng. Bab 22 Kakekku adalah Kaisar Langit Ungu. Setelah kembali ke istana peri Lingshuang, Ye Qingcheng mengeluarkan pedang panjang indah yang diukir dengan pola kupu-kupu dari ruang asalnya. Pedang panjang ini adalah yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Itu adalah pedang Tian Feng Ziluan yang awalnya berpasangan dengan Feng Di Xuanjinling, tapi sayangnya roh pedang itu dibubarkan oleh Phoenix Kegelapan. Senjata ajaib tanpa roh pedang seperti senjata tanpa jiwa bahkan tidak dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Ini agak sulit untuk ditangani. Ye Qingcheng sedikit mengernyit. Dia harus memenangkan kompetisi menunggang pedang ini. Dia tidak bisa membiarkan Ordo Feng Di Xuanqin hilang lagi dan menderita luka kedua. Haruskah kita membiarkan pedang ajaib pergi ke lapangan? Ye Qingcheng langsung bergidik setelahnya. Belum lagi apakah iblis kegelapan itu dapat diandalkan atau tidak, efek samping menggunakan pedang iblis saja sudah menjadi masalah besar. Jika dia mengeluarkan pedang iblis, dia mungkin akan didiskualifikasi bahkan sebelum kompetisi dimulai. Mungkin mereka merasakan bahwa putri kesayangan mereka telah menghadapi masalah, dan detik berikutnya. Pasangan Ye muncul di kamar pribadi Ye Qingcheng. Putriku sayang, jika kau menghadapi masalah, beritahu aku dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Benar sekali, tidak ada apapun di alam langit ungu yang tidak bisa diatasi oleh orang tuamu. Ye Lingshuang dan istrinya menepuk dada mereka dan bernyanyi bersama-sama dengan ekspresi menjilat di wajah mereka. Tidak mungkin Ye Qingcheng harus melakukan semuanya sendiri sejak dia berusia 5 tahun. Sebagai ibu dan ayahnya pasangan Ye tidak bisa melakukan apapun untuknya. Jadi mereka selalu merasa bahwa mereka sangat berutang pada anak itu.
Awalnya Ye Qingcheng tidak bersedia meminta bantuan dari orang tuanya dalam masalah ini. Bagaimanapun juga, dia adalah reinkarnasi dari permaisuri, dan akan memalukan untuk bergantung pada dua kaisar abadi untuk mendapatkan bantuan. Tetapi sekarang dia benar-benar tidak dapat menemukan cara yang lebih baik, dan Ordo Feng di Xuanjin ada tepat di depannya. Ibu dan ayah, aku ingin mencari roh pedang untuk pedang terbangku. Ketika Ye Haotian mendengar ini, dia tersenyum bahagia dan langsung setuju. Hanya roh pedang ayahmu menangkap banyak dari mereka, aku akan menyegel satu untukmu nanti. Namun Ye Qingcheng menggelengkan kepalanya. Roh pedang yang kuinginkan memiliki persyaratan. Ye Haotian dan Ye Lingshuang saling pandang dengan bingung. Katakan padaku apa saja persyaratannya. Pertama-tama, level roh pedang yang aku inginkan tidak boleh terlalu rendah. Setidaknya harus setingkat kaisar abadi. Ye Haotian terhuyung syarat pertama akan membuatnya kehilangan nyawanya. Kamu benar-benar berani memikirkannya. Jiwa setingkat kaisar abadi. Di alam Zixiao ini, kaisar abadi dapat dikatakan sebagai kultivator teratas. Bahkan pertempuran paling brutal pun tidak dapat meninggalkan jiwa kaisar abadi. Bahkan jika dibiarkan, dia akan menghancurkan diri sendiri tanpa ragu demi martabat. Oleh karena itu, jiwa pada tingkat kaisar abadi hanyalah mimpi belaka. Melihat orang tuanya tampak malu, Ye Qingcheng hanya bisa menghela nafas. Saya pikir hidup di tempat terpencil dan miskin ini sangat sulit bagi kedua orang tua itu. Level terendah tidak bisa lebih rendah dari level Sein. Ye Haotian dan Ye Lingshuang mengerutkan kening mereka, jiwa tingkat suci jauh lebih sederhana sehingga mereka mengangguk setuju. Kedua, jiwa harus secara sukarela memasuki pedang. Roh pedang yang disegel secara paksa tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Ada ekspresi terkejut di mata Ye Haotian dan Ye Lingshuang. Di alam Zixiao, roh pedang disegel secara paksa yang sederhana dan kasar, tidak ada yang mau bernegosiasi dengan roh pedang. Bahkan tidak ada yang menyarankan bahwa menyegel roh pedang secara paksa akan membuatnya tidak berdaya. Tentu saja pernyataan ini pernah muncul sebelumnya, pernah disebutkan dalam buku-buku kuno keluarga Ye. Ye Haotian berpikir lama. Dan akhirnya tampak membuat keputusan yang sangat hati-hati. Qingcheng, tomorrow ayah akan mengajakmu mengunjungi hutan nebula. Kamu benar-benar ingin pergi mencari orang itu? Ye Lingshuang tampak terkejut. Ye Haotian mengangguk. Untuk pedang terbang pertama putriku, aku rela mengorbankan reputasiku. Di wilayah bintang Zongtian, di hutan nebula yang tidak terkendali. Seekor Pegasus seputih salju menarik kereta yang sangat indah yang berlari di sepanjang jalan. Mom, kenapa kita tidak naik kereta 9 naga? Itu pasti sangat keren. Ye Changtian bertanya sambil bersandar di bahu Ye Lingshuang. Ye Qingcheng yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dingin. Berapa umurmu dan kau masih bertingkah seperti anak manja? Ya Tuhan, aku tidak tahan lagi. Ye Haotian menyentuh kepala putranya dan berkata dengan ramah. Hutan nebula ini adalah area terlarang di alam langit ungu. Hanya ayahmu dan aku yang bisa datang ke sini. Jika kita menaiki kereta naga 9 untuk berkunjung ke sini, pemiliknya akan tidak senang. Master Wu, apakah dia lebih kuat? Ye Haotian mendongak ke bintang, tampak mengingat sesuatu dan tersenyum polos. Pemilik di sini adalah kakekmu. Mata Ye Changtian berputar-putar dan melihat ekspresi Ye Haoxian, sepertinya ada banyak cerita di balik ini. Ye Changtian yang gemar bergosip menatap lurus ke arah Ye Haotian. Sebenarnya bukan rahasia, dulu kakekmu memaksaku menikahi seorang putri miskin dari alam Tianfeng yang jauh, kupikir namanya Qingcheng, dia memiliki nama yang sama dengan adikmu. Ye Qingcheng di dalam kereta memuntahkan seteguk teh dengan. Nima Otordare, berani kau menulis seperti ini? Ye Haotian terus menatap langit dan mengenang. Saat itu, aku sudah memiliki ibumu di hatiku, jadi bagaimana mungkin aku menikahi putri itu? Jadi, aku, ayahmu, berdebat dengan kakekmu, dan pada akhirnya kakekmu tidak bisa mengalahkanku. Jadi aku menikahi ibumu. Karena inilah kakekmu pensiun ke hutan nebula ini dengan marah dan menolak untuk menemuiku. Setelah mendengarkan cerita, Ye Changtian mengecap bibirnya memuji. Tetapi dia masih merasa bahwa beberapa bagian dari cerita itu kurang otentik. Jangan nakal saat bertemu kakek nanti, kakekmu suka ketenangan. Melihat tujuan sudah dekat, Ye Haotian tidak lupa memberikan beberapa instruksi kepada Ye Changtian. Dengan ringkikan Pegasus, keluarga Ye tiba di tujuan mereka. Pusat hutan nebula. Hal pertama yang terlihat adalah danau bundar yang besar, dan di belakang danau terdapat rumah bambu yang sederhana dan bersahaja. Ada sebidang besar lahan pertanian di depan rumah bambu, di mana berbagai buah-buahan, bunga-bunga eksotis, dan tanaman ditanam. Sekarang setelah Anda berada di sini, masuk. Sebuah suara berat keluar dari rumah bambu. Ye Changtian menatap dalam ke danau di depannya, kemudian mengikuti orang tuanya menuju rumah bambu. Perabotan di rumah bambu juga sederhana. Dengan meja persegi, beberapa kursi kayu, teko berisi teh harum, dan beberapa cangkir. Pria tua itu berbaring dengan nyaman di kursi goyang berpura-pura tidur. Ayah Lingshuang dan aku di sini untuk menemuimu. Orang tua itu bahkan tidak melihat Ye Haotian, seolah-olah dia masih memiliki dendam di hatinya. Kakek, aku Ye Changtian, aku juga di sini untuk menemuimu. Suara kekanak-kanakan itu segera menghancurkan pertahanan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berdiri dari kursi goyang dan menatap Ye Changtian dengan terkejut. Namun, segera setelah itu,
Alisnya berkerut. Ye Haotian, tolong jelaskan padaku, ada apa dengan cucuku? Mengapa bakatnya begitu buruk? Ye Haotian dan Ye Lingshuang saling memandang dan Ye Lingshuang mengambil alih percakapan. Ayah, Chang Tian dan King Cheng adalah anak kembar laki-laki dan perempuan, dia tidak pernah memiliki bakat untuk berlatih sejak dia masih muda. Saat dia mengatakan ini, dia mendorong Ye King Cheng ke depan. Melihat cucunya, mata lelaki tua itu berbinar dengan cemerlang. Dia secara alami dapat melihat bahwa cucunya bukanlah orang biasa. Dia memiliki fisik khusus dan tubuh tahu alami, dia telah mencapai tahap pencerahan di usia muda, dia bahkan lebih abnormal daripada dia ketika dia masih muda. Demi dua cucuku yang berharga, aku tidak akan peduli tentang kamu yang melarikan diri dari pernikahanmu. Ye Chang Tian melebarkan matanya. Ternyata kamu tidak berusaha membujuk kakek. Tapi untuk lari dari pernikahan. Meskipun Chang Tian memiliki bakat yang buruk, dia tetap cucu dari keluarga Ye saya. Selama saya, Kaisar Agung Zixiaowam ada di sini, tidak ada yang bisa menggertaknya. Saat ini, Ye Chang Tian bahkan lebih terkejut, dia tidak menyangka bahwa kakeknya yang bersahaja sebenarnya adalah Kaisar Zixiao Ye Lingtian yang terkenal di alam Zixiao. Namun setelah diperiksa lebih dekat, energi abadi dalam diri lelaki tua itu tampaknya tidak cukup untuk menjadi meskipun dia terlihat kuat di permukaan, dia sebenarnya kosong di dalam, energi abadinya sangat langka, seolah-olah ada sesuatu yang telah menyedot energi abadinya. Dia bukan lagi Kaisar Zixiao yang kuat dan mengagumkan di masa lalu. Bab 23 Kultivasi Kuno. Katakan padaku kesulitan apa yang kamu temui kali ini ketika datang padaku. Seperti kata pepatah, tidak ada yang mengenal seorang putra lebih baik daripada ayahnya. Ye Lingtian menatap putranya. Sebenarnya itu King Cheng, pedangnya kehilangan roh pedang. Ye Lingtian menatap Ye King Cheng yang berdiri di samping. Datang ke King Cheng dan tunjukkan pedangmu pada kakek. Ye King Cheng dengan patuh menyerahkan pedang Tian Feng Ziluan. Saat Ye Lingtian melihat pedang itu untuk pertama kalinya, dia terkejut karena pedang ini sama sekali bukan pedang biasa. Pertama-tama, bahan yang digunakan untuk membuat pedang ini tidak dapat ditemukan di alam Zixiao. Selain itu, keahlian membuat pedang ini adalah yang terbaik bahkan di seluruh alam semesta. Ye Lingtian menatap cucunya dalam-dalam. Semangat pedang macam apa yang kamu inginkan? Aku ingin semangat pedang di atas level Sein yang bersedia memasuki pedang ini. Mendengar ini, mata Ye Lingtian menunjukkan sedikit keterkejutan. King Cheng, bagaimana pendapatmu tentang roh pedang dari pedangku? Saat dia berbicara, sebuah pedang ilahi aneh tiba-tiba muncul di tangan Ye Lingtian. Pedang ini tidak lebih buruk dari pedang Tian Feng Ziluan. Badan pedang itu mengkilap dan auranya stabil, bahkan jiwa pedang di dalam pedang setelah diasuh oleh Kaisar Zixiao selama bertahun-tahun tak berujung memancarkan aura abadi. Kakek sudah tua dan aku tidak tega melihatmu kakek Zhang menderita di sini bersamaku. Lebih baik biarkan dia pergi bersamamu untuk menjelajahi dunia. Begitu kata-kata ini diucapkan, pedang itu mulai bergetar dan kemudian seorang pria tua berambut panjang mengembun di udara. Melihat roh pedang mengembun di udara, mata King Cheng berkilau dengan cemerlang. Jiwa pedang ini jauh lebih kuat daripada jiwa pedang di pedang Tian Feng Ziluan sebelumnya. Jika jiwa pedang ini benar-benar dapat berada di pedang Tian Feng Ziluan, maka pedang Tian Feng Ziluan akan langsung menjadi artefak tingkat menengah atau bahkan artefak tingkat atas. Lingtian, apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Teman lama, kamu tahu tidak ada waktu lagi. Mulai sekarang, kamu harus menjaga anak-anak untukku. Hao Tiantek, Ling Shuang dan anak-anak bersamamu. Aku lelah. Setelah mengatakan itu, Ye Lingtian melambaikan tangan kepada mereka dan berjalan lurus menuju kursi malas. Roh pedang tua di udara juga menghela nafas, berubah menjadi gumpalan asap tipis dan menempel di tubuh Ye King Cheng. Melihat Ye Lingtian seperti ini, Ye Haotian dan Ye Ling Shuang hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tak lama setelah beberapa orang naik kereta, hutan nebula mulai bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu yang memulai pertempuran sengit di sini. Dalam sekejap sebuah aura kuno dan kuat menyebar. Ini adalah seorang kultivator kuno. Bagaimana seorang kultivator kuno bisa muncul di tempat ini? Ye King Cheng memandang Ye Lingtian di belakangnya dengan terkejut. Kultivator kuno sangat langka bahkan di seluruh alam semesta. Mereka adalah pembudidaya kuno yang telah mengalami bencana dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa dan tubuh mereka telah disublimasikan. Metode kultivasi mereka lebih mendalam daripada metode saat ini, dan kekuatan mereka beberapa tingkat lebih tinggi daripada pembudidaya. Menghadapi pembudidaya kuno, bahkan Ye King Cheng di masa jayanya pun tidak akan mampu menandingi mereka, apalagi iblis kegelapan sisa jiwa. Pembudidaya kuno adalah musuh bebuyutan sisa jiwa. Menghadapinya, iblis kegelapan yang biasanya kuat hanyalah camilan. Sedini mungkin saat mereka memasuki hutan nebula, iblis kegelapan sudah diam-diam menyembunyikan dirinya. Dan Sol Tri sangat ketakutan hingga gemetar ketakutan. Ling Xuangyu, jaga kedua anak itu, aku akan pergi menemui ayah mereka. Merasakan aura yang menakutkan ini, hati Ye Haotian bergetar. Baru saat itulah dia mengerti mengapa ayahnya mengusir mereka tanpa alasan. Tunggu aku ikut juga. Ye Lingshuang melirik anak itu dan mengikutinya. Pada saat ini, danau bundar besar membuka mulut gelapnya yang besar seperti jurang, menelan vitalitas seluruh hutan. Pondok Ye Lingtian juga berubah menjadi debu di bawah kekuatan tertinggi pedang Zixiao tanpa jiwa pedangnya. Tidak bisa lagi menahan erosi energi ini dan hancur. Di atas danau bundar besar, Kaisar Zixiao memegang token emas di tangannya dan mendirikan penghalang emas.
Namun, energi abadi di tubuhnya disedot dengan kejam oleh lubang hitam. Ye Lingtian, apa kau pikir kau masih bisa mengandalkan formasi rusak ini untuk menekanku? Hari ini aku ingin kau binasa di sini seperti formasi ini. Suara terdistorsi keluar dari lubang hitam Gutong. Selama aku di sini, jangan harap bisa keluar. Energi abadi di tangan Ye Lingtian menjadi lebih kuat dan tubuhnya mulai berubah menjadi merah darah. Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi beberapa rantai tebal dan bergegas ke jurang. Ye Lingtian, mengapa repot-repot? Kamu membakar darahmu untuk menekanku. Menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan? Saat ini Ye Haotian dan Ye Lingshuang juga muncul di luar penghalang. Melihat pemandangan di dalam penghalang, Ye Haotian dan Ye Lingshuang juga terkejut. Apa ini? Kultivator kuno legendaris. Mengapa seorang kultivator kuno muncul di alam Zixiao? Pada saat ini mereka akhirnya mengerti bahwa Ye Lingtian mundur bukan karena dia marah pada mereka, tetapi karena dia bersembunyi untuk menghadapi kultivator kuno yang menakutkan ini sendirian. Anda harus tahu bahwa para pembudidaya kuno dapat menghancurkan dunia sesuka hati dan alam Zixiao hanyalah mainan di tangan mereka. Apa yang kamu lakukan di sini, bawa anak-anak dan pergi dari sini? Ye Lingtian melihat ke bawah dan melihat Ye Haotian kembali dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Selama bertahun-tahun esensi abadinya telah terus diserap oleh perunggu. Jika bukan karena formasi kuno ini, formasi pembantaian iblis 9 langit. Dia pasti sudah lama mati. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya dapat mendukung formasi selama belasan menit paling lama, dan kemudian dia akan menghilang bersama dengan formasi. Dadeling Suang dan saya di sini untuk membantu Anda. Ye Haotian dan Ye Lingshuang menyerang bersama dan energi abadi yang kuat di tangan mereka mengalir ke lubang hitam. Meskipun Ye Haotian adalah kaisar abadi setengah langkah dan Ye Lingshuang bahkan berada di tingkat kaisar abadi, energi abadi mereka sama sekali tidak layak disebut di depan lubang hitam. Hei, kenapa kamu sangat tidak patuh? Ye Lingtian menghela nafas tak berdaya, dia tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Semakin banyak esensi abadi, semakin baik semakin banyak semakin cepat saya bisa keluar. Saat ini, Ye Haotian dan Ye Lingshuang menemukan bahwa energi abadi mereka tersedot oleh lubang hitam tanpa terkendali peduli seberapa keras mereka mencoba itu tidak berhasil. Seiring berjalan, suara pecahan kaca terdengar di lubang hitam. Klik, klik, bersamaan dengan suara pecahan kaca. Cahaya keemasan melintas di langit. Aku melihat seorang lelaki tua dengan pakaian aneh berdiri di udara dengan senyum jahat di wajahnya menatap Ye Lingtian dan yang lainnya. Dia tampak seperti serigala yang lapar selama 1000 tahun dan bertemu 3 anak domba kecil. Dengan kilatan di matanya, pria tua itu hanya berdiri dengan tenang di udara, menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, dan hukum kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya. Gutong, tolong jangan libatkan keluarga saya dalam perseteruan kita. Ye Lingtian berbicara. Dendam antara kau dan aku, bagaimana menurutmu kau telah menekanku selama bertahun-tahun dengan formasi ini? Ye Lingtian, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat keluargamu. Rakyatmu dan duniamu semua dihancurkan di tanganku. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa akulah Tu Perunggu 1000 tahun. Kembali. Perunggu membuka lengannya mengungkapkan wajahnya yang jelek dan mulutnya yang besar. Ye Lingtian dan yang lainnya menemukan bahwa Yuan dan mereka terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Yuan dan adalah sumber kekuatan bagi mereka sebagai pembudidaya abadi. Tanpa Yuan dan, kultivasi mereka akan hancur dan mereka akan menjadi manusia biasa sepenuhnya. Tapi Ye Lingtian, Ye Haotian dan Ye Lingshuang hanya bisa menonton tanpa daya saat Yuan dan mereka menembus tubuh mereka dan memasuki mulut orang lain. Ye Lingtian dan yang lainnya yang kehilangan Yuan dan mereka ambruk ke tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa sangat tidak berdaya, bahkan ketika menghadapi iblis yang mengerikan, mereka memiliki kekuatan untuk berjuang sampai mati. Namun, menghadapi kultivator kuno, mereka hanya bisa menyaksikan kultivasi mereka dilahap olehnya dan tidak dapat bergerak. Ye Lingtian merasa putus asa. Gutong telah membunuh orang seperti orang gila. Dunia kecil manapun yang jatuh ke tangannya akan hancur binasa, namun sebagai kaisar alam Zixiao, Ye Lingtian hanya bisa menyaksikan dunianya dihancurkan. Bab 24, tolong biarkan aku masuk. Namun pada saat ini, Ye Changtian dan Ye Qingcheng muncul diam-diam di dalam penghalang. Kau bajingan jelek, cepat kembalikan Yuan dan kepada orang tuaku, atau kau akan dipukuli menjadi kepala babi. Ye Qingcheng mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah lelaki tua jelek di langit. Oh tidak, itu Qingcheng dan Changtian. Dalam hati mereka, meskipun Ye Qingcheng adalah anak surga, meskipun dia telah membangkitkan niat pedang yang tak terkalahkan, dan meskipun bakatnya di luar kepercayaan, dia baru berusia 16 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Gu Xiu? Changtian Xingchengrun melarikan diri. Ye Lingshuang berteriak memilukan dan merangkak ke arah mereka berdua dengan susah payah. Gutong membelalakan matanya dengan ekspresi tidak percaya. Penghalang ini telah menjebaknya selama ribuan tahun, meskipun kekuatannya hanya 1/10 dari yang sekarang ini, bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki dan dikeluarkan oleh dua remaja sesuka hati. Lagi pula, dia bahkan belum pernah memperhatikan keberadaan kedua orang ini sebelumnya. Mereka pasti memiliki semacam harta karun, jika tidak, aku tidak akan bisa menemukannya. Memikirkan hal ini, mata Gutong berubah hijau dan dia menatap lurus ke arah anak laki-laki dan perempuan di tanah. TSK, ternyata tubuh Dao Surgawi. Sepertinya aku, Gutong, akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang mencicipi tubuh Dao Surgawi hari ini. Perunggu terkekeh jahat dan dengan lembut mengulurkan tangannya yang kurus. Tangan layu.
Dalam sekejap sebuah tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan hukum dengan kuat menggenggam lengan halus Ye Qingcheng. Gutong tidak menunjukkan kegembiraan atas tetapi wajahnya mulai menjadi serius karena saudara kandung itu seharusnya ditangkap oleh tangan hukum bersama, tetapi kenyataannya. Bocah sombong itu meletakkan satu tangan di saku celananya dan meraih saudara perempuannya di udara hanya dengan satu tangan. Tangan hukum sangat kuat sehingga bahkan orang sekuat orang tuanya pun tidak dapat menahannya. Tanpa diduga, pemuda ini memblokirnya dengan begitu mudah. Hei. Aku akan membiarkanmu pamer bosnya bertindak, kamu harus berbaring dengan patuh tidak peduli berapapun usiamu. Ketika iblis kegelapan melihat Ye Changtian bertindak, dia segera menjadi lebih berani, mengungkapkan identitas aslinya dan memamerkannya. Hei. Tidak heran kamu bisa menahan tanganku hukum di usia yang begitu muda. Ternyata jiwa residualmu lah yang menyebabkan semua masalah ini. Melihat iblis kegelapan muncul, Bronze akhirnya menghela napas lega. Namun secuil sisa jiwamu mungkin tidak dapat menghentikanku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Kemudian, tangan yang lebih besar langsung melingkari Ye Qingcheng. Kali ini dia berencana untuk membawa Ye Qingcheng secara langsung bahkan jika itu hanya daging dan darah. Ye Changtian sedikit menyipitkan matanya dan sudah diambang kemarahan. Orang ini pertama mengambil Yuan dan keluarganya dan kemudian menyerang saudara perempuannya yang tercinta. Setiap langkah yang dia buat benar-benar menguji batas kematian. Ye Changtian memiringkan kepalanya. Mengulurkan jari dan menunjuk perunggu itu. Dia menggumamkan sesuatu dengan lembut, berlututlah. Gutong tertawa keras. Berpikir bahwa pihak lain hanyalah seorang anak laki-laki. Jika kau menyuruhku berlutut, aku akan berlutut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatku berlutut. Namun senyumnya tiba-tiba berhenti. Tekanan tiba-tiba membuatnya merasa seolah-olah berada di api penyucian, seolah-olah dia sedang menghadapi binatang prasejarah, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Perasaan ini datang dari jiwanya dan membuatnya merasa tercekik. Lalu, Ye Changtian dengan lembut mengarahkan jarinya padanya, hanya dengan lembut. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah runtuh dan tekanan yang tak tertahankan mengalir turun. Suara yang sangat keras bergema di seluruh medan bintang. Bumi terkoyak seolah-olah di akhir dunia. Ye Lingtian dan yang lainnya semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seorang kultivator kuno sebenarnya didorong ke bawah tanah oleh Changtian yang tidak berkultivasi, dan itu hanya dengan sedikit sentuhan jarinya. Pada saat ini sosok perunggu itu bergetar dan melayang dari tanah. Berlumuran darah dan kotoran tubuhnya gemetaran dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang baru saja dia miliki. 3 yuan dan emas juga terbang dari mulutnya kembali ke Ye Lingtian dan yang lainnya. Saya telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan saya telah melihat semua jenis orang yang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dikalahkan begitu parah oleh seorang anak. Hari ini adalah aib besar. Aib besar. Mata perunggu itu merah dan esensi merah darah keluar dari tubuh. Kekosongan itu, dan hukum surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Cucuk berhati-hatilah dia membakar esensi darahnya. Dan kekuatan tempurnya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Meskipun Ye Lingtian terkejut dengan kekuatan Ye Changtian, dia tetap mengingatkan Ye Changtian. Ye Changtian hanya tersenyum meremehkan. TSK, pembakaran esensi darah. Dia pikir pembakaran esensi darah bisa mengalahkan bos, bahkan jika dia membakar dirinya menjadi abu. Dia tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari iblis kegelapan bersembunyi di samping Ye Qingcheng dan berkata dengan nada menghina. Perunggu membakar esensi dan darahnya dan dengan mengorbankan daging dan darahnya. Itu mengembun menjadi pedang ilahi yang tak tertandingi. Pedang ilahi itu dapat merobek kehampaan tak berujung hanya dengan sedikit getaran di udara. Tekanan yang berasal dari pedang itu membuat Ye Lingtian dan yang lainnya terengah-engah dan bahkan iblis kegelapan bersembunyi di belakang Ye Changtian. Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan trik ini, tidak peduli siapa Anda memiliki cukup alasan untuk bangga pada diri sendiri. Perunggu yang sangat transparan itu berkata dengan kejam. Kemudian pedang suci itu menembus kehampaan dan mengenai dahi Ye Changtian. Bang, suara renyah seluruh penonton tercengang. Pedang dengan kekuatan yang tak tertandingi itu baru saja menyentuh dahi Ye Changtian dan berubah menjadi bubuk seperti kertas robek, hanya menyisakan retakan yang dalam di udara. Ye Changtian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengetukkan jari-jarinya. Ya. Kekosongan yang telah hancur sebenarnya mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat seolah-olah pedang suci itu tidak pernah muncul. Sialan. Pedang suci yang mengumpulkan hukum yang tak terhitung jumlahnya itu hancur seperti selembar kertas dan kehampaan yang hancur baru saja menyatu. Apakah cucu saya manusia? Ye Lingtian membelalakan matanya karena terkejut. Dia juga seorang pria yang pernah mencapai alam Kaisar Agung. Merupakan kemewahan baginya untuk bernapas di bawah pedang hukum, tetapi cucunya hanya menggunakan kepalanya untuk menahannya dan menghancurkannya dengan mudah dan nyaman. Sekarang Ye Changtian telah melampaui pemahamannya. Ye Haotian memandang Ye Changtian yang santai dan nyaman, dan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Pada saat ini, perunggu tembus cahaya itu berdiri dengan tumpul di udara. Dia merasa bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia, melainkan dewa yang tak terkalahkan, dan sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan di hadapannya. Detik berikutnya, Ye Changtian melakukan gerakan tak terduga. Dia menembakkan cahaya keemasan yang menyatu ke dalam jiwa perunggu yang akan menghilang. Saat cahaya keemasan tenggelam ke dalam jiwa perunggu, jiwa itu justru tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Menjadi lebih padat dari yang tadinya tercerai-berai. Gutong mendongak dengan terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa waktunya telah habis, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar menyelamatkan hidupnya. Plop.
Gutong jatuh berlutut pada saat ini, tidak ada lagi pikiran pemberontak di hatinya. Terima kasih karena tidak membunuhku. Ye Changtian mengabaikannya dan berbalik untuk melihat Ye Qingcheng. Adik kecil, bagaimana kalau orang ini menjadi roh pedangmu? Kupikir kekuatan jiwanya lumayan saja, sayang sekali jika dia mati. Sudut mulut Gutong berkedut, dia berpikir. Kau menyelamatkanku hanya untuk menjadikanku roh pedang saudara perempuanmu. Sayang sekali jika mati, setidaknya kamu harus menemukan artefak yang layak yang bisa cocok dengan temperamen kultivator kuno Kukan. Namun detik berikutnya, Gu Xiu menyadari bahwa kedua kakak beradik itu tidak normal. Orang ini sangat jahat, dia ingin mengubah pedang Tianfeng Ziluan milikku menjadi pedang ajaib. Apa yang harus kulakukan? Ye Qingcheng tampak jijik. Apa, kau masih berpikir aku jahat? Ada begitu banyak kaisar agung di seluruh dunia yang ingin meminta sisternya. Ye Changtian mengangguk diam-diam karena saudara perempuannya tidak menginginkannya. Dia tidak akan memaksanya. Karena kamu tidak menginginkannya, aku hanya bisa menghancurkannya secara manusiawi. Gutong hampir menangis. Jangan khawatir, Kak, aku tidak akan merusak senjata sihirmu. Kumohon. Biarkan aku masuk. Gutong tidak peduli tentang apapun lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu ke dalam pedang Tianfeng Ziluan. Itu adalah fusi yang mengikat hidup dan mati. Lebih baik menjadi roh pedang daripada hantu mati. Dalam sekejap, bola cahaya ungu muncul dari pedang Tianfeng Ziluan, dengan tambahan perunggu. Pedang Ziluan hidup kembali. Itu telah disimpan untuk waktu yang lama dan disublimasikan pada saat ini. Karena kekuatan jiwa Gutong terlalu kuat, Ye Changtian takut itu akan meledakkan pedang Tianfeng Ziluan. Jadi dia dengan santai mengukir beberapa diagram hukum pada pedang untuk menekan kekuatan jiwa Gutong. Karena dia sudah bergabung, ada yang bisa kami lakukan selain menahannya. Ye Changtian merentangkan tangannya tanpa daya. Ye Qingcheng juga mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara. Bab 25 Pedang Naga Api Matahari dan Bulan. Ye Changtian menaklukkan Gutong dengan mudah yang mengejutkan pasangan Ye. Namun, yang lebih melegakan adalah menjadi kuat selalu lebih baik daripada menjadi lemah. Bahkan jika menjadi terlalu kuat agak tidak masuk akal. Grandpa Chan, Anda bisa pulang dengan tenang kali ini. Ye Changtian berbalik dan menatap Ye Lingtian yang memasang senyum konyol di wajahnya. Ya, ayah, sekarang Gu Xiu bukan lagi ancaman, inilah saatnya Anda pulang. Ye Haotian dan Ye Lingshuang membujuk. Ye Lingtian menegakkan pinggangnya yang tua dan mengangguk dalam diam seolah-olah gunung yang menekannya tiba-tiba menghilang dan relaksasi yang telah lama hilang muncul di wajah lelaki tua itu. Sudah bertahun-tahun. Teman lama, saatnya kita pulang dan menikmati masa pensiun kita. Mulai sekarang, dunia ini akan menjadi milikmu. Generasi muda. Ye Lingtian mengambil pedang Zixiao yang patah yang tertancap di tanah. Berkat kembalinya roh pedang, pedang ilahi Zixiao sekali lagi terkondensasi menjadi tubuh pedang. Tetapi embrio pedang rusak parah, dan tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan untuk kembali ke kejayaannya semula. Akademi Kerajaan Negeri Ajaib Lingshuang. Kelas A untuk bakat. Ada berbagai macam pedang terbang aneh di meja para siswa. Beberapa terlihat seperti alat musik, beberapa terlihat seperti cangkul. Beberapa terlihat seperti pisau dapur dan beberapa bahkan hanya berupa batang kayu kecil. Rune yang terukir di atasnya juga beragam, tak perlu dikatakan. Ini semua dibuat oleh para siswa sendiri. Xiao Pang, apakah kamu membawa pisau dapur koki milikmu? Persetan denganmu. Inspirasiku datang dari dapur, apa yang salah dengan itu? Tapi, apa ini? Sebuah seruling. Kamu terkejut dengan apa yang telah kamu lihat untuk seorang kultivator lembut dan halus sepertiku. Pedang terbangku harus unik. Aku menggunakan seluruh hartaku untuk memurnikan pedang Xiao ini. Pada saat ini guru berjalan ke podium. Memandang para siswa di bawah panggung masing-masing membawa pedang terbang mereka sendiri dan mengangguk puas. Silakan perkenalkan pedang terbang pertama yang telah kamu sempurnakan. Su Yulet, mulai denganmu dulu. Murid yang memegang pisau dapur itu dengan semangat naik ke podium. Aku menamai pedang terbang ini Sky Splitting Divine Blade. Begitu nama itu keluar, terdengar tawa dari para penonton. Itu juga disebut Sky Splitting Divine Blade. Saya pikir lebih baik menyebutnya pisau pembunuh babi terbang. Jangan tertawa, jangan meremehkan pedang ilahi pembelah langitku. Aku menempanya dengan besi misterius 9 langit yang kucuri dari ayahku. Sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Saat dia mengatakan ini, dia menunjukkannya dengan memukul lantai podium dengan pukulan. Namun dengan satu pukulan ini, pedang ilahi pembelah langit miliknya berubah menjadi pedang gulungan pembelah langit. Terdengar ledakan tawa lagi dari penonton. Inilah yang Anda sebut tidak bisa dihancurkan dan sangat kuat. Instruktur di samping tidak tahan lagi untuk menontonnya dan melambaikan tangannya dengan canggung, menandakan orang berikutnya. Namun, orang berikutnya adalah siswa Kong Fan yang memegang seruling dan pedang yang baru saja membahas masalah dengan Zuyu. Teman-teman sekelas, pedang terbang saya bernama Xiao Jian. Namanya sederhana, tetapi sama sekali tidak sederhana. Kong Fan mengeluarkan sebuah seruling dan meletakkannya di podium, lalu melanjutkan perkenalannya. Tidak hanya bisa saya mainkan, saya juga bisa menggunakannya untuk menyerang musuh, membuat mereka mengapresiasi musik indah saya sambil menurunkan kewaspadaan mereka. Ini tidak hanya memamerkan bakat musik saya yang luar biasa, tetapi juga memungkinkan saya untuk menyerang mereka saat mereka lengah. Para siswa di antara penonton semua menggaruk-garuk kepala karena malu berpikir orang ini hanya bermain seruling. Apakah Anda menganggap kami bodoh?
Instruktur juga mengerutkan kening, orang ini benar-benar bagus. Selanjutnya Li Tianjiao, instruktur berteriak. Guru Chai sangat optimis tentang siswa pindahan Li Tianjiao yang kualifikasinya hanya kalah dari Sein Ye Qingcheng. Hanya saja dia selalu suka meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertingkah seperti orang tua. Instruktur sangat menduga bahwa pria ini memiliki kecenderungan untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Li Tianjiao yang namanya dipanggil mengangkat bibirnya mengungkapkan rasa percaya diri. Sebagai pemimpin suku sebelumnya dan pria kuat yang hanya setengah langkah lagi menjadi seorang kaisar, bagaimana bisa dia kalah dari sekelompok anak-anak? Dia langsung mengenali bahwa artefak kupu-kupu itu adalah Ordo Suanchin kupu-kupu Phoenix, senjata sihir bawaan Kaisar Phoenix Surgawi. Jika dia bisa mendapatkannya dan meminta pujian dari Kaisar Phoenix ke-8, statusnya akan meningkat pesat. Jadi dia memerintahkan orang-orang untuk membawa artefak suci, pedang naga api matahari dan bulan, dari keluarga sebelumnya. Pedang ini penuh dengan cahaya yang mengalir. Dan badan pedang diukir dengan rune matahari dan bulan naga api tingkat suci disegel di dalam pedang sebagai roh pedang. Seluruh pedang itu seperti naga yang tertidur memancarkan semburan raungan naga. Ketika Li Tianjiao mengambil pedang naga api matahari bulan, dia dengan sengaja menyuntikkan sedikit energi abadi ke dalam pedang itu, menyebabkan pedang itu tiba-tiba menyulut bola api ungu, yang sangat indah dan suhu yang membakar membuat seluruh ruang kelas tampak seperti telah jatuh ke dalam tungku. Pedangku bernama pedang naga api matahari bulan. Setelah hanya perkenalan singkat, Li Tianjiao dengan bangga mengambil kembali pedang naga api matahari dan bulan. Kemudian dia melirik dengan jijik pada mata kagum dan iri di antara hadirin. Bagaimana dengan kalian orang-orang kuno, apakah kalian terkejut dengan senjata ajaibku? Li Tianjiao memandang Ye Qingcheng dengan provokatif. Yang dipuji sebagai anak takdir di antara penonton. Dibandingkan dengan saya, bahkan jika ayahmu adalah kaisar abadi, dia harus minggir. Ye Qingcheng mengerutkan kening, dia pikir pedang Tianfeng Ziluannya telah mencapai tahap senjata suci dan dia pasti akan menjadi juara. Tetapi sekarang senjata suci lain, pedang naga api matahari dan bulan muncul. Dalam hal kualitas pedang, pedang naga api matahari bulan tidak sebaik pedang Luan Ungu Phoenix Surgawi miliknya. Namun, jiwa perunggu dari roh pedang di dalam pedang Luan Ungu Phoenix Surgawi masih dalam kultivasi, dan kekuatannya hanya dapat digunakan 1/10 atau 1/12 dari kekuatan aslinya. Ini berbahaya. Mulut Ye Qingcheng terasa kering dan dia menghela napas dalam hatinya. Kapan artefak alam langit ungu muncul di seluruh tanah? Kemudian satu demi satu siswa memamerkan mahakarya mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani bersaing dengan matahari, bulan dan pedang naga api. Yang terakhir adalah pemimpin pasukan kita, Ye Qingcheng. Kelas menjadi riuh dengan sorakan yang memekakkan telinga. Gadis ini tidak hanya memiliki penampilan yang memukau, tetapi juga memiliki kekayaan yang diimpikan orang biasa. Dia adalah, di bawah tatapan penuh harap orang-orang, Ye Qingcheng mengeluarkan pedang Tianfeng Ziluan miliknya. Karena penambahan perunggu, penampilan pedang Tianfeng Ziluan berubah. Saat ini, pedang Tianfeng Ziluan memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Dan lingkaran cahaya ungu mengalir di dalam pedang. Semburan panggilan burung Phoenix dapat terdengar di telinga. Senjata ilahi lainnya, instruktur itu kagum. Dia telah mengajar selama hampir 100 tahun dan belum pernah melihat ada orang yang membawa senjata ajaib ke kompetisi, dan kali ini dia melihat dua. Dia layak menjadi dewi impianku. Gerakannya seperti senjata ilahi. Juara pengendali pedang tahun ini pasti kelas kami. Dua senjata ajaib benar-benar muncul. Pedangku bernama pedang Ziluan. Ye Qingcheng tidak melanjutkan perkenalan. Kali ini Li Tianjiao yang terkejut, dia melihat pedang Tianfeng Ziluan di podium dengan terkejut. Dia tidak berharap istana Peri Lingshuang begitu murah hati sehingga mereka benar-benar mengeluarkan senjata ajaib untuk memungkinkan Anda Qingcheng berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi dia masih memiliki kepercayaan penuh pada matahari. Moon and Fire Dragon Sword. Meskipun pedang Purple Luan memancarkan aura kuno dan jauh, dia masih merasa bahwa roh pedang di pedang Purple Luan tampaknya masih sangat lemah dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pedang Sun Moon dan naga api. Dia bertekad untuk memenangkan kejuaraan kompetisi menunggang pedang ini. Bab 26 Kedai Teh Changtian, silakan kumpulkan. Di ruang belajar selatan istana Peri Lingshuang, Ye Changtian sedang menggambar di atas kertas dengan dagu bertumpu di tangannya. Tertulis di kertas nama beberapa orang yang berpartisipasi dalam kompetisi terbang pedang. Untuk membantu adiknya memenangkan kompetisi, Ye Changtian secara khusus meminta seseorang untuk Namun, nama Li Tianjiao ada di antara mereka. Siapa Li Tianjiao ini? Kenapa serangannya adalah senjata ilahi? Ye Changtian mengetuk nama Li Tianjiao dengan ujung penanya. Meskipun keluarga dari beberapa orang lainnya kaya, mereka tetap tidak sebaik keluarga Ye. Mereka tidak terlalu mengancam Ye Qingcheng. Hanya Li Tianjiao yang misterius yang bisa menggunakan senjata suci, menjadikannya saingan yang kuat bagi Ye Qingcheng. Senyum jahat. Kamu berani bersaing dengan adikku untuk mendapatkan kejuaraan? Kamu harus berhadapan denganku. Ye Changtian, aku hanya bisa bilang bahwa kamu tidak beruntung. Dia berbalik dan berjalan keluar. Bagaimana bisa aku melup? Ye Changtian menepuk dahinya, berbalik lagi, dan menemukan beberapa jimat emas dari buku-buku di rak buku.
Ini adalah beberapa jimat sederhana yang dia gambar untuk bersenang-senang ketika dia tidak ada kegiatan. Ye Changtian datang ke markas rahasianya kedai teh Changtian dengan tergesa-gesa. Kedai teh ini dibuka atas permintaan Ye Changtian. Dan terutama digunakan untuk pertemuan antara dia dan anak-anak orang kaya generasi kedua itu. Tentu saja, untuk Ye Changtian, seorang pria dengan selera yang sangat pemilik. Ini juga merupakan tempat baginya untuk menikmati makanan lezat. Kedai teh ini berbeda dari kedai teh lainnya. Hidangan di sini semuanya dibuat oleh Ye Changtian berdasarkan ingatannya tentang bumi dan diajarkan kepada para koki. Mereka jarang terlihat di seluruh alam Zixiao. Teh di sini dibudidayakan dengan hati-hati oleh Ye Changtian. Hanya dengan satu tegukan saja dapat membuat orang merasa penuh energi dan meningkatkan energi spiritual mereka. Karena hal inilah, kedai teh Changtian menjadi semakin legendaris. Sekarang, ketika orang-orang menyebut kedai teh Changtian di jalan, itu hanyalah sebuah bangunan penting di kota Lingshuang. Bisa makan di kedai teh Changtian hanyalah simbol kekayaan. Ayo pelayan, cepatlah, aku mau kopi luwak itu. Jatuh cinta pada rasa kopi luwak setelah sekali meminumnya. Namun, kopi kotoran kucing ini mahal dan sebagai seorang mahasiswa dia tidak mampu membelinya sama sekali jadi dia hanya bisa mendapatkan secangkir setiap kali Ye Changtian memanggilnya. Pelayan cantik itu memandang pemuda yang tidak sabar itu dan tidak bisa menahan senyum. Pak, itu namanya kopi luwak, mohon tunggu sebentar. Dia tidak lagi terkejut dengan situasi seperti ini karena barang-barang di toko mereka sangat menggoda dan mahal. Jangan remehkan secangkir kecil kopi luwak ini, harganya 1 juta kristal peri di pasaran. Xiao Fei lihat kamu, itu hanya secangkir kopi, apa masalahnya? Pintu aula Juyi dibuka, dan Ye Changtian muncul di pintu dengan segelas es cola di tangannya. Bos pelayan cantik itu menundukkan kepalanya. Pipinya memerah dan dia dari waktu ke waktu diam-diam melirik bos muda misterius itu. Gadis mana yang tidak memiliki pikiran musim semi terutama ketika dia berasal dari keluarga kaya dan membuka kedai teh terkenal ini di dunia Zixiao ketika dia baru berusia 16 atau 17 tahun. Dan dia juga memiliki pria yang tampan dan berhati hangat. Saudara Tian Yu tidak tahu bahwa kopi Anda sekarang dihargai 3 juta kristal abadi per cangkir di pasar. Saya tidak punya uang sebanyak itu jadi saya hanya akan minum gratis jika saya bisa. Ye Fei memegang cangkir kopi yang mengepul terlihat sangat menyenangkan. Ye Changtian memutar matanya ke arahnya dan mencari tempat duduk untuk duduk. Kemudian beberapa orang lagi masuk satu demi satu membawa makanan favorit mereka. Ye Fei, apa plot dari Li Tianjiao yang saya minta kamu selidiki ini? Ye Fei meletakkan kopi di tangannya dan berkata dengan serius. Li Tianjiao ini adalah putra tunggal Li Yaori Tuan kota Yaori. Orang ini bukan orang biasa. Ye Fei menyesap kok dan melanjutkan. Saat Li Tianjiao lahir, awan emas berkumpul dan ribuan cahaya keemasan menutupi ribuan mil. Dia terlahir untuk menjadi kesayangan ketika Li Tianjiao disebut di kota Dayo, semua orang mengacungkan jempol untuknya dia mahir dalam seni mistik pada usia 3 tahun. Bakatnya sebanding dengan Sister King Cheng. Juga kali ini ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi mengendalikan pedang dia tampaknya telah mengeluarkan senjata ilahi bernama pedang naga api matahari dan bulan. Ye Changtian terdiam beberapa saat. Dia sudah tahu apa yang dikatakan Ye Fei. Sama saja seperti dia tidak mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang, bisakah kamu memberitahuku sesuatu yang tidak aku ketahui? Ye Fei menggaruk kepalanya karena malu. Li Tianjiao memiliki kebiasaan pulang selama beberapa hari di akhir setiap bulan. Dengan dalih mengunjungi ayahnya. Berikut adalah rute pulang dan ke sekolahnya. Ye Fei menyerahkan selembar kertas yang digambar tangan dengan peta rute yang digambar dengan cara yang goyah dan samar. Besok kebetulan adalah hari dia kembali. Ye Changtian mengangguk dan melingkari Wan Fenling di kertas dengan pena. Ini Wan Fenling. Sebuah bukit yang terdiri dari banyak sekali makam. Biasanya hanya sedikit orang yang melewatinya, menjadikannya tempat persembunyian yang sangat baik untuk melakukan hal-hal buruk. Kami akan menunggunya di sini besok. Dia berani bersaing dengan King Cheng untuk mendapatkan tempat pertama. Senyum licik muncul di bibir Ye Changtian. Hari berikutnya, setelah menyelesaikan laporan bulanannya, Li Tianjiao bergegas ke sekolah dengan suasana hati yang sangat baik. Karena laporan ini, dia memberitahu Kaisar ke-8 tentang penemuannya atas senjata sihir bawaan Kaisar Phoenix, Ordo Fengdi Xuanjin, dan sangat dipuji oleh Kaisar ke-8. Dia juga mengatakan bahwa akan ada hadiah yang lebih besar lagi setelah mendapatkan Ordo Fengdi Xuanjin. Li Tianjiao bersenandung sambil berjalan di sepanjang jalan di hutan. Tetapi tepat ketika mereka melewati Wan Fenling, awan kabut hitam tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Siswa Li Tianjiao, kemana kamu pergi dengan terburu-buru? Ye Fei tersenyum sinis dan berjalan keluar dari hutan sebagai generasi kedua pengganggu sekolah, dia sangat akrab dengan melakukan ini. Kudengar kau punya pedang sihir, mari kita lihat. Melihat Ye Fei muncul Li Tianjiao tampak menghina. Kelompok pengganggu sekolah ini terbiasa menindas orang lain setiap hari. Li Tianjiao sudah lama tidak menyukai mereka jika mereka terus mempermalukannya. Dia tidak keberatan membuat mereka menghilang dari Wan Fenling selamanya. Ini adalah Wan Fenling gurun terpencil tanpa seorang pun yang tinggal di sini bahkan jika aku membunuh mereka, tidak ada yang akan tahu. Melihat Ye Fei melangkah maju, niat membunuh muncul di mata Li Tianjiao. Kau mencari kematian jadi kau tidak bisa menyalahkanku.
Li Tianjiao baru saja akan meningkatkan energi abadinya yang besar untuk membunuh pria yang memprovokasinya, tetapi dia melihat orang luar biasa berjalan keluar. Li Tianjiao dengan cepat membubarkan semua energi abadi di tangannya. Apakah kamu Li Tianjiao? Ye Changtian berjalan keluar sambil memegang sehelai rumput di mulutnya. Li Tianjiao mengutuk dalam hati, oh tidak. Meskipun Ye Changtian tidak mengenal Li Tianjiao mengenalnya. Pangeran Istana Abadi Ling Xuang dan putra kesayangan Ye Haotian. Semua orang mengatakan bahwa Ye Changtian memiliki bakat yang sangat buruk dan sangat rentan menyebabkan masalah. Jika bukan karena penjaga rahasia yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia pasti sudah lama mati di jalanan. Sekarang dia muncul di sini, dia tidak akan percaya bahwa tidak ada penjaga yang mengikutinya secara diam-diam. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jika tindakannya ditemukan oleh penjaga istana peri Ling Xuang dengan mempertimbangkan temperamen Ye Ling Xuang, mereka pasti akan melacaknya sampai akhir. Meskipun dia tidak takut pada Ye Ling Xuang, dia memiliki misi untuk diselesaikan sekarang identitasnya terungkap, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Untuk mewujudkan rencana besarnya sendiri, Li Tianjiao hanya bisa diam-diam menyegel esensi abadi itu lagi. Bab 27 awal dari tragedi. Ye Changtian, apa yang ingin kamu lakukan? Li Tianjiao menghela nafas, dia yakin bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan energi abadi yang tersegel, akan mudah baginya untuk melarikan diri dari Ye Changtian dan yang lainnya. Kudengar kau cukup arogan di sekolah. Dan kau mengeluarkan pedang naga api matahari bulanmu untuk menakut-nakuti orang. Ye Changtian mendekati Li Tianjiao selangkah demi selangkah. Aku belum pernah melihat seperti apa rupa senjata ilahi. Bisakah kau keluarkan pedang naga api matahari bulan dan biarkan aku melihatnya? Li Tianjiao mengutuk dalam hati. Kamu belum pernah melihat senjata suci, kamu bercanda. Jika kamu belum pernah melihat senjata suci, maka tidak ada pemuda di alam langit ungu yang pernah melihat senjata suci. Biarkan aku menunjukkannya padamu, kamu tidak bisa mengeluarkannya dari matamu setelah melihatnya. Ye Changtian. Anda ingin mencuri pedang naga api matahari bulanku, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Li Tianjiao mendengus dingin. Kakinya berakselerasi seketika dan tubuhnya melesat maju seperti anak panah. Ya Tuhan, teman-teman, orang ini mencoba melarikan diri. Ye Fei berteriak dengan suara paling keras. Tuan-tuan muda di bawah komando Ye Changtian semuanya berasal dari keluarga terkenal di Ling Xuang Fairyland, dan masing-masing dari mereka memiliki beberapa keterampilan unik. Untuk sesaat beberapa tuan muda menggunakan keterampilan leluhur mereka untuk mengejar. Li Tianjiao melihat ke belakang dan menemukan bahwa hanya beberapa tuan muda yang mengejarnya dan Ye Changtian tidak bergerak. Jadi dia mulai berpikir untuk menyingkirkan sampah-sampah ini. Li Tianjiao berbalik dan bergegas menuju hutan yang sepi. Apakah orang ini sudah gila? Dia benar-benar terbang ke hutan. Itu bahkan lebih baik, kita berada di tengah antah berantah. Jadi tidak ada yang akan memperhatikan jika kita merampok. Namun mereka tidak tahu bahwa pada saat ini Li Tianjiao sedang meramu bola energi abadi di tangannya yang cukup untuk membunuh mereka. Saya menderita luka dalam karena paksa membobol segel. Tetapi itu sepadan untuk membunuh serangga menjengkelkan ini dengan satu pukulan. Li Tianjiao menyekat jejak darah dari sudut mulutnya berbalik untuk melihat Ye Fei dan yang lainnya yang bergegas ke arahnya dengan seringai di wajahnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang membuatnya hampir gila muncul lagi. Mahasiswa Li Tianjiao, kenapa kamu berlari begitu cepat? Apakah ibumu memanggilmu pulang untuk makan malam? Aku belum melihat senjata dewamu, pedang naga api matahari dan bulan. Ye Changtian berjalan perlahan menuju Li Tianjiao dari sisi berlawanan. Namun, Li Tianjiao tidak peduli dengan reaksi keras yang disebabkan oleh pengambilan paksa energi abadi. Dia secara paksa mengambil kembali sejumlah besar energi abadi ke dalam tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah. Hei! Hei, apakah kamu mencoba menipuku? Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Ye Changtian menopang Li Tianjiao dengan ekspresi khawatir dan menanyakan kabarnya seolah-olah dia orang yang tidak berbahaya. Kamu terlalu marah. Jika kamu tidak ingin menunjukkannya kepadaku, maka jangan tunjuk. Bagaimana bisa kamu begitu marah sampai muntah darah? Namun 1000 kuda berderap kencang di hati Li Tianjiao. Sangat marah hingga Anda muntah darah. Ye Changtian, you hampir membunuhku. Li Tianjiao merasa sangat tertekan ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Ye Changtian. Berikan dia pedang naga api matahari bulan. Paling buruk, kamu bisa mendapatkan yang lain dari rumah harta klan. So Li Tianjiao dikompromikan. Ini pedang naga api matahari bulanku. Aku memberikannya kepadamu. Berhenti mengikutiku. Melihat Li Tianjiao menyerahkan pedang naga api matahari dan bulan. Ye Changtian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Li Tianjiao akan menyerahkan artefak itu dengan begitu mudah. Memegang pedang naga api matahari bulan di tangannya, Ye Changtian terdiam. Pedang rusak ini benar-benar tidak ada yang istimewa. Hanya ada seekor naga kecil malang di dalam pedang. Ketika Gutong pulih, pedang ini bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berlutut dan menjilat pedang. Bahkan jika Li Tianjiao menyerahkan pedang naga api matahari dan bulan, Ye Changtian tidak berniat untuk melepaskannya. Ye Fei, kalian juga lihat pedang ini. Ye Changtian dengan santai melemparkan pedang naga api matahari dan bulan ke Ye Fei, lalu berjalan ke sisi Li Tianjiao. Murid Li Tianjiao hanya ingin melihat seperti apa artefaknya. Kami tidak berniat mengambilnya dari Anda. Saat dia berbicara, Ye Changtian diam-diam mengeluarkan secari kertas jimat emas dari lengannya dan menempelkannya di tanah tempat Li Tianjiao berada. Dalam sekejap, langit berguncang dan bumi bergetar dan dinding tanah besar muncul dari tanah.
Ye Changtian melompat keluar dari dinding tanah. Li Tianjiao yang malang dikelilingi oleh lapisan dinding tanah. Baru saat itulah Li Tianjiao menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Ye Changtian dan dia sangat marah sesaat. Ruang bawah tanah ini akan otomatis menghilang dalam 3 hari. Aku akan mengambil pedangmu dan memainkannya selama 2 hari. Ye Changtian menepuk dinding tanah dan berkata dengan puas. Ye Changtian, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku keluar sekarang. Li Tianjiao membentak dengan marah di ruang bawah tanah. Namun, Ye Changtian sama sekali tidak peduli padanya dan sudah menghilang. Li Tianjiao berjuang untuk beberapa saat. Dan ketika dia melihat bahwa tidak ada yang menanggapi dia secara bertahap menjadi tenang. Ye Changtian, oh Ye Changtian. Apakah kamu benar-benar berpikir penjara bumi yang rusak ini dapat menjebakku? Aku adalah patriark dari klan kuno, seorang kaisar setengah langkah. Saat dia berbicara, Li Tianjiao duduk bersila memulihkan energi abadi yang tersegel. Detik berikutnya energi abadi merah menyala menyelimutinya. Dinding tanah kecil itu hancur. Li Tianjiao mengarah ke dinding tanah dan membantingnya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa, meskipun gambar-gambar ini digambar dengan santai oleh Ye Changtia, kekuatan mereka jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar. Hanya ada dentuman keras. Energi abadi pelindung Li Tianjiao hancur. Dan benjolan besar muncul di dahinya. Bagaimana ini mungkin meskipun aku belum menggunakan energi abadiku secara maksimal, aku masih perlu memiliki kekuatan orang suci. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menghancurkan bahkan dinding tanah? Mungkinkah bahwa penjaga memberinya berkat dari luar? Saat ini, Li Tianjiao hanya memiliki penjelasan ini, kalau tidak, bagaimana bisa Ye Changtian yang memiliki kualifikasi sangat buruk menjebaknya? Tapi masih ada 2 hari sebelum kompetisi. Jika aku terjebak di sini selama 3 hari, aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi pedang. Dan aku tidak akan bisa mendapatkan Feng Di Hyunjin Order. Ketika saatnya tiba, hukuman dari Kaisar Kegelapan. Memikirkan hal ini, Li Tianjiao bergidik. Dia sekali lagi memadatkan energi abadi yang lebih kuat dan membantingnya keras ke penjara bumi. Aduh, kumpul lagi bertabrakan lagi, aduh. Kumpul lagi bertabrakan lagi. Setelah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, Li Tianjiao pusing dan kepalanya penuh memar. Tetapi penjara tanah tetap tidak bergerak. Pada saat ini, Li Tianjiao merasakan hawa dingin di hatinya. Dia telah menghabiskan energi abadi yang mendekati tingkat kaisar abadi. Tetapi dinding tanah tetap tidak bergerak dan bahkan setitik kotoran pun tidak jatuh. Mungkinkah penjaga rahasia di sekitar Ye Changtian adalah dari tingkat kaisar abadi? Saat ini, di ruang VIP 8 di lantai atas kedai teh Changtian, Ye Fei dan beberapa anak orang kaya generasi kedua membelai pedang naga api matahari dan bulan dan air liur dari sudut mulut mereka hampir menetes ke tanah. Lihat betapa tidak bergunanya kalian. Ye Changtian melirik dan berkata, Bos, Anda tidak tahu bahwa artefak ini adalah sesuatu yang diperebutkan orang-orang di alam langit ungu. Jika kita bisa menyentuhnya sekarang, lebih baik melakukannya agar tidak direbut oleh orang lain nanti. Kemudian Ye Fei mengangkat kepalanya dan berkata dengan khawatir, apakah Li Tianjiao itu tidak akan keluar, ya kan? Dia terlihat tidak takut dan tampak cukup percaya diri. Setelah mendengar ini, Ye Changtian menunjukkan sedikit kegembiraan. Jangan khawatir, aku mencuri jimat itu dari ruang kerja ayahku, bahkan jika ada 10 dari mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ye Changtian bergumam dalam hatinya. Bahkan Azure Dragon yang menjelajahi langit pun tidak dapat mematahkan mantra itu. Jadi bagaimana bisa dia, bahkan jika dia mematahkan kepalanya, bahkan setitik debu pun tidak akan jatuh. Bab 28 Pedang Jahat. Kompetisi mengendalikan pedang telah dimulai. Gunung Zilong dipenuhi dengan padat mahasiswa. Instruktur Chai dan Dekan Fei Chai mengorganisir siswa kelas A untuk kelas berbakat. Awalnya kompetisi pengendalian pedang ini diadakan bersama oleh 4 area negeri dongeng utama, negeri dongeng Lingshuang, negeri dongeng Tianfei, negeri dongeng Chengduo, dan negeri dongeng Xicheng. Peringkat kompetisi ini terkait langsung dengan peringkat kemampuan mengajar beberapa perguruan tinggi besar. Itulah mengapa Din Fei Chai sangat khawatir tentang hal itu. Apakah semua orang melihat teman sekelas Li Tianjiao? Apakah ada yang melihat teman sekelas Li Tianjiao? Kompetisi akan segera dimulai. Tetapi pemain utama Akademi Lingshuang, Li Tianjiao, belum muncul, yang membuat instruktur Chai sangat cemas. Guru Chai, apakah Li Tianjiao belum ditemukan? Din Fei Chai juga berjalan mendekat dengan tergesa-gesa dan bertanya. Justru karena dia tahu ada seseorang bernama Li Tianjiao di akademi yang berpartisipasi dalam kompetisi dengan senjata ajaib, sehingga Fei Chai diam-diam memasang taruhan tinggi pada akademinya untuk memenangkan kompetisi. Jika Li Tianjiao hilang, dia akan menderita kerugian besar. Kepala sekolah sepertinya teman sekelas Li Tianjiao belum kembali dari mengunjungi keluarganya. Guru Chai menggelengkan kepalanya mengungkapkan ketidakberdayaannya. Tapi ini tidak masuk akal. Ketika Li Tianjiao pergi, dia meminta izin padanya dan berkata dia akan kembali dalam 2 hari. Sudah 3 hari sekarang, dia seharusnya sudah tiba. Tapi kepala sekolah ketika Li Tianjiao pergi, dia bilang dia akan kembali dalam 2 hari. Dia biasanya sangat tepat waktu. Kali ini, mungkin dia mengalami kecelakaan di jalan. Guru Chai berkata kepada Dekan Fei Chai. Dalam benak tutor, Li Tianjiao selalu menjadi anak yang sangat meyakinkan. Meskipun dia sedikit dewasa sebelum waktunya. Dia belajar dengan baik dan sangat mantap. Dia